Bab 791 Esensi Pohon Abadi. Yuanen Huihui mengangguk dan berkata, masalah yang merepotkan. Jangan cemas, tenang dan pikirkan baik-baik. Tang Yuge mengangkat tangannya dan menepuk pundaknya. Yuanen Huihui tertegun sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Kedua bersaudara itu saling memandang dan Yuanen Huihui menganggukkan kepalanya, merasakan kehangatan di hatinya. Apakah ini perasaan darah yang lebih kental dari air? Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa cara dia memandangnya membuatnya merasa sangat nyaman. Kekhawatiran di matanya jelas bukan tindakan. Keputusan telah dibuat. Tim 5 Tang Yuge kembali ke planet induk dan bertemu dengan anggota lain dari 33 Skywings sebelum melanjutkan untuk menyelesaikan misi Skyfighter. Lan Xuanyu dan Qian Lei tetap tinggal. Keesokan paginya, Lan Xuanyu dan Qian Lei baru saja mengirim pasangan mereka ketika 3 orang datang menjemput mereka. Mereka adalah Dekan Akademi Pusat Federasi, salah satu dari 7 monster Shrek generasi sekarang, Lin Mohua, serta Penatua Su dan Erming. Apa masalahnya? Apa kalian masih khawatir dan ingin pergi bersama? Ketika Erming tiba, Tetua Su dan Lin Mohua sudah ada di sana. Erming hanya bisa berkata dengan kesal. Penatua Su terkekeh dan berkata, mengapa kami mengkhawatirkanmu? Elder Su mengeluarkan botol porselen kecil dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada Lan Xuan. Dia tersenyum dan berkata, ambil ini. Ada 3 tetes Life Essence di dalamnya. Tidak peduli kapan, ketika Anda merasa tubuh Anda tidak tahan lagi, ambillah 1. Ini akan memiliki efek ajaib. Apa yang Anda pikirkan? Ini bukan dari tubuhku. Tulang tua saya tidak bisa lagi memeras tetesan Life Essence. Lagi dan aku akan selesai. Saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi dan melihat Anda tumbuh, jadi saya sangat mencintai diri saya sendiri sekarang. Ini adalah esensi kehidupan dari pohon abadi. Aku bertanya-tanya berapa level yang lebih tinggi dariku. Anda harus merawatnya dengan baik dan merahasiakannya. Nilai benda ini tidak bisa diukur dengan uang. Ketika Erming mendengar ini, matanya berbinar dan dia terkejut. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu putuskan sendiri? Hanya melalui pertemuan Paviliun Dewa Laut, penggunaan Life Essence dapat diputuskan. Apakah Anda mencuri mereka? Erming bertanya dengan heran. Penatua Su tersenyum pahit. Bagaimana aku bisa mencurinya? Pohon abadi meminta saya untuk melewatinya. Itu adalah hadiah darinya untuk pemimpin generasi baru sekolah kehidupan, dan itu juga cara untuk menjaga sekolah kehidupan. Ini di luar yurisdiksi akademi, jadi sekolah kehidupan kita bisa memutuskan sendiri. Lin Mohua mengangguk dan mengkonfirmasi kata-kata Tetua Su. Dia dan Penatua Su adalah 2 raksasa sekolah kehidupan dan juga satu-satunya 2 pusat kekuatan peringkat dewa. Karena mereka telah memastikannya, tentu saja tidak akan ada masalah. Lan Xuanyu menatap Tetua Su, lalu ke Lin Mohua dan berkata, ini terlalu berharga. Penatua Su, kenapa kamu tidak mengambilnya? Apakah itu akan membantu Anda memulihkan lebih banyak energi hidup Anda? Penatua Su melambaikan tangannya dan berkata, yang paling penting adalah memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Saya mengambil beberapa waktu yang lalu. Jika bukan karena bantuannya, bagaimana saya bisa menembus kedewaan dengan bakat saya saat itu? Dapat dikatakan bahwa esensi kehidupan di seluruh planet Douluo terkonsentrasi dan hanya mereka yang memiliki afinitas sangat tinggi dengan energi kehidupan yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Tentu saja, ada batasan usia pengguna. Tulang tua saya tidak bisa lagi menyerapnya. Tepat pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba mendengar suara seseorang menelan ludahnya. Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata kepada binatang pencari harta karun di dalam hatinya, tenanglah. Barang bagus, Tuan, ini pasti barang bagus. Ini adalah esensi kehidupan dari harta surgawi tingkat dewa. Wow, sepertinya hanya dengan kehadiran Life Essence murni seperti itu benar-benar hal yang bagus, Master. Hati Lan Xuanyu tergerak, tetapi tidak nyaman baginya untuk berkomunikasi dengan binatang pencari harta karun. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Penatua Su dan Lin Mohua dan berkata, terima kasih, Penatua Su dan Din Lin, dan terima kasih atas persetujuan dari pohon abadi. Penatua Su tertawa dan berkata, saya datang ke sini terutama untuk masalah ini. Sangat merepotkan untuk menggunakan 3 tetes esensi ini bahkan di dalam sekolah kehidupan. Kami membutuhkan persetujuan dari para pemimpin dan yang terpenting, persetujuan dari pohon abadi. Kamu adalah penerus yang dipilih oleh pohon abadi, jadi tentu saja tidak masalah bagimu untuk mendapatkan persetujuan pohon abadi.
Tes Mohua untuk Anda kali ini juga terkait dengan 3 tetes esensi ini. Ingat, jangan menggunakannya kecuali Anda tidak punya pilihan lain. Ini akan sangat berguna selama momen genting terobosan Anda, dan Anda harus menyimpan 1 tetes. Ketika Anda mencoba menerobos ke peringkat dewa di masa depan, itu pasti akan membantu Anda. Ya, terima kasih, Penatuasu. Jantung Lan Xuanyu berdetak lebih cepat. Tidak ada keraguan bahwa pemimpin sekolah kehidupan harus mencapai alam dewa, dan esensi kehidupan dari 3 tetes dari pohon abadi ini adalah jaminan untuk menerobos ke dewa. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menyetujui permintaan Penatuasu untuk bergabung dengan School of Life, dia akan menuai keuntungan yang luar biasa. Seperti yang Tetuasu katakan, nilai ini bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Lin Mohua tersenyum dan berkata, pohon abadi memiliki pandangan jauh ke depan yang sangat akurat. Lakukan yang terbaik, adik muda. Saya menantikan pertumbuhan Anda sehingga Anda dapat menghadapi orang-orang tua seperti kami. Penatuasu berkata dengan kesal, kamu berhak mengatakan bahwa kamu hanya seumuran uang kecil di depanku. Ayo, jangan memengaruhi panduan senior Erming tentang kultivasi mereka. Lan Xuanyu dengan sungguh-sungguh menyingkirkan 3 tetes Life Essence peringkat dewa dan suara Treasure Seeking Beast bergema di kepalanya lagi. Apa yang mereka pikirkan? Mereka membantu Anda hanya dengan 3 tetes Life Essence. Tidak mungkin bagimu untuk mencapai peringkat dewa hanya dengan ini. Mereka tidak tahu berapa banyak energi yang diperlukan bagi Anda untuk kembali ke peringkat dewa. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke peringkat dewa tanpa kekuatan seluruh planet. Terus terang, planet ini sama sekali tidak memenuhi syarat dan hanya kekuatan planet atau pesawat peringkat dewa yang dapat membuat Anda kembali ke peringkat dewa. Anda adalah Raja para Dewa. Lan Xuanyu terkejut. Apa arti energi planet peringkat dewa? Tanya binatang pencari harta karun. Apakah kamu tidak tahu? Sepertinya Anda benar-benar melupakan banyak hal. Setiap transformasi Anda membutuhkan energi yang sangat besar sebagai fondasinya. Kamu masih dalam tahap bayi dan garis keturunanmu belum benar-benar menyatu. Ketika Anda menggabungkan semua kekuatan Anda di masa depan dan menggabungkan kembali Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak yang terbelah, Anda pasti akan membutuhkan energi yang sangat besar. Setiap transformasi selanjutnya akan membutuhkan peningkatan energi secara eksponensial. Anda hanya akan benar-benar dihidupkan kembali ketika Anda melangkah ke peringkat dewa. Perpaduan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Berapa lama saya harus berkultivasi sebelum saya dapat memadukannya? Setelah itu, apakah saya dapat menggunakan transformasi Dewa Naga sepanjang waktu? Lan Xuanyu bertanya. Binatang pencari harta karun kemudian melanjutkan, transformasi Dewa Naga apa? Fusi, kamu adalah Dewa Naga. Menurut apa yang dikatakan oleh Master Jiwa Manusia, ketika Anda dapat sepenuhnya menampilkan tubuh Dewa Naga Anda dapat memadukannya. Avatar Jiwa Bela Diri, Lan Xuanyu bertanya, mungkin, tapi sangat sulit bagiku untuk memeriksamu. Meskipun Anda memiliki garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, Anda tidak memiliki inti Dewa Naga yang paling penting, yaitu hati Anda. Tanpa inti, tidak peduli seberapa banyak Anda mengolah, kekuatan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak tidak dapat bergabung menjadi satu. Apakah kamu tahu di mana intinya? Inti Dewa Naga, Lan Xuanyu, merasa bahwa menerima binatang pencari harta karun adalah hal yang benar untuk dilakukan. Belum lagi hal lain, apa yang dikatakannya adalah sesuatu yang tidak dia ketahui sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang inti Dewa Naga. Aku tidak tahu. Lan Xuanyu tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ketika dia sedang berbicara dengan binatang pencari harta karun, Erming melepaskan energinya dan menyapu Qian Lei dan dia menuju sumur api es Yin Yang. Bab 792 Treasure Hun Excitement. Pada saat ini, suara lain tiba-tiba terdengar di benak Lan Xuanyu. Saya tahu di mana inti Dewa Naga. Ketika Tuhan berkultivasi sampai sejauh itu, saya secara alami akan mengambil Tuhan untuk mencarinya. Di Tian, tiba-tiba suara itu adalah Dewa Binatang Buas di Tian. Di Tian, pemburu harta karun itu juga berseru pada saat yang sama, kamu, apakah kamu dengan tuannya? Dewa Binatang Kaisar menghela nafas dan berkata, Baoye, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Dan kamu masih Shen Luoxing. Ketika aku masih Shen Luoxing, apakah kamu tidak merasakan nafasku? Pemburu harta karun mendengus dingin, dan berkata, bagaimana dengan merasakannya? Bolehkah saya pergi ke Anda?
Apakah Anda tahu situasi saya dan jatuh ke tangan Anda, bisakah saya tetap bebas? Tidak ada yang memenuhi syarat kecuali tuannya. Itu membuat saya bebas. Petik 2. Bao Ye bercanda, kata Ditian ringan. Lan Xuanyu bertanya dengan ragu, bagaimana situasinya? Kaisar binatang buas itu berkata dengan terus terang, Bao Ye takut kalau aku menemukannya dan menangkapnya untuk berburu harta karunku. Pada saat itu, Bao Ye adalah mantan orang kulit merah di kursi Dewa Naga, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menanam semua jenis rumput peri. Harta jenis ini memiliki persepsi yang sangat tajam. Secara alami lebih baik untuk kembali kepada Tuhan sekarang. Petik 2. Lan Xuanyu sangat terkejut, apalagi binatang pemburu harta karun dapat dikenali oleh Kaisar Tian, dan dapat dilihat bahwa perannya pasti cukup besar. Binatang pemburu harta karun berkata, Ditian, bagaimana Anda tahu di mana inti Dewa Naga itu? Ceritakan dengan cepat, temukan sehari sebelumnya, dan itu akan menjadi hari yang baik bagi pemiliknya. Ditian Sen berkata, meskipun saya tahu di mana itu, Tuhan tidak cocok untuk mendapatkannya sekarang. Apakah Anda tidak tahu seberapa besar fluktuasi energi inti dari Dewa Naga itu? Begitu muncul, bagaimana itu tidak dapat menarik orang? Dalam Tuhan sebelum integrasi nyata, itu tidak boleh dengan inti. Inti muncul di sampingnya, dan nafas tidak dapat ditutup-tutupi. Petik 2. Setelah pemburu harta karun terdiam untuk sementara waktu, dia berkata, hal yang sama berlaku. Selama Anda dapat mengkonfirmasi di mana intinya, Tuhan, dengan intinya, Anda akan benar-benar memiliki kesempatan untuk pulih ke puncak di masa depan. Itu bagus, hahaha. Petik 2. Adapun inti dari Dewa Naga, Lan Xuanyu masih memiliki sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Dia memiliki perasaan yang samar. Pemburu harta karun dan inti Dewa Naga di mulut Kaisar Tian benar-benar memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dirinya sendiri. Pada saat ini, latar depan mata berubah, dan pemandangan aneh muncul di depan Lan Xuanyu, dan itu adalah mata Bing Hui. Oh, tempat apa ini? Qian Lei tampak ingin tahu di depan layar, matanya penuh kejutan. Dia tidak hanya terkejut, tetapi dengan kilatan cahaya dan bayangan, kepala pemburu harta karun itu dibor dari jantung alis Lan Xuanyu, seolah-olah ada kepala yang tumbuh di dahi Lan Xuanyu, dan matanya melebar, babi hidung bergetar terus-menerus, ini, dua mata es dan api. Tidak, ini tidak dilahirkan secara alami, tampaknya buatan. Konsentrasi yang disengaja dari Yang Kuan dan Bing Kuan mencapai keseimbangan. Sangat disayangkan. Sayangnya, itu sangat disayangkan. Sekarang, alangkah baiknya jika mata es dan api lahir secara alami. Petik 2. Erming secara alami melihat pemburu harta karun itu keluar, si pembohong memiliki sedikit penglihatan. Aku juga bisa melihat bahwa mata es dan api kita adalah buatan. Pemburu harta karun mendengus dan berkata, siapa pembohong? Aku bukan. Sini, aku tidak memandang rendah hal-hal ini. Erming tersenyum, oh, scammer sekarang memiliki dukungan. Pemburu harta karun menatapnya dengan mata yang buruk, dan menyempitkan lehernya, menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, tidak. Saya hanya menyatakan jijik untuk hal-hal di sini. Guru, tidak ada yang baik di sini, bijinya baik-baik saja dan dibudidayakan itu terak. Itu tidak membiarkan obat terlepas sama sekali. Ini tidak berguna untuk makan. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan sedikit terkejut, tidak, aku bisa merasakan vitalitas rumput roh dan buah di sini sangat kuat. Banyak yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Dia telah makan 100.000 tahun ungu. Saya juga telah melihat beberapa harta ganoderma peri tingkat tinggi. Secara alami saya bisa merasakan betapa banyak hal baik di sana. Pemilik yang berbeda. Fondasi dari hal-hal ini bagus, tetapi orang yang menanamnya tidak akan merawatnya. Meskipun es buatan dan mata api tidak dapat dibandingkan dengan yang dilahirkan secara alami, tetapi jika digunakan dengan benar, mereka dapat melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Mereka tidak akan melakukannya sama sekali. Lingkungan yang baik seperti itu tidak sia-sia. Jika tidak, hal-hal di sini dapat meningkatkan beberapa kualitas. Petik 2. Sekarang Erming tertarik, pembohong, apakah Anda akan tetap menanam rumput liar? Kali ini pemburu harta karun itu sedikit bangga. Dia mendongak dan menunjuk Erming dengan hidung babi. Saya pikir ketika kursi ini masih di alam ilahi, saya bertanggung jawab atas rumput surgawi-surgawi. Semua pembibitan rumput peri adalah tanggung jawab saya. Bertanggung jawab khusus untuk menanam dan bercocok tanam.
Memelihara rumput peri dengan menggunakan roh-roh peri, bahkan jika dewa tingkat pertama melihat saya, mereka harus memanggil Baoye dengan hormat. Jika saya masih memiliki budidaya asli, saya masih bisa membiarkan Anda mengancam saya. Petik 2. Mata Erming menyipit, dan dia berkata, kamu kelas 1 untuk menipu orang. Tidak jujur untuk mengikuti Xuan Yu. Kamu masih ingin berbohong padaku di sini. Kamu ingin menjadi cantik. Terserah kamu untuk menanam rumput peri, tapi juga yang bertanggung jawab atas pembibitan para dewa. Ini lebih tidak bisa diandalkan daripada Anda untuk menjadi raja dari Raja Binatang Buas. Petik 2. Kamu. Pemburu harta tiba-tiba menjadi marah. Aku bukan pembohong. Jika bukan demi bertahan hidup, apakah kamu pikir aku rumput kecil yang langka seperti tempatmu yang hancur? Jika ada cukup energi, apakah Anda akan menggunakan metode itu untuk memperolehnya? Anda mengatakan bahwa saya dapat melakukan segalanya, tetapi Anda tidak dapat mempertanyakan kejayaan saya sebelumnya. Jangan percaya, saya akan membiarkan Anda melihat dan melihat. Petik 2. Binatang berburu harta karun yang marah menabrak dahi Lan Xuanyu dan mendarat di tanah. Erming memandangnya sambil tersenyum dan tidak menghentikannya. Lan Xuanyu memandangi Erming, dan Erming mengedipkan matanya padanya. Bahkan, ketika pemburu harta karun mengatakan bahwa kedua mata api dan es di sini adalah buatan, Erming tahu 60% dari itu. Faktanya, biji-biji tiancai di bawah yang mereka tanam semuanya ditransplantasikan dari mata es dan api yang sebenarnya, dan mata es dan api di sini adalah dalam pengertian mereka, dan mereka tidak seperti mata es dan api Tangmen perbedaan. Tetapi efek penanaman yang sebenarnya jauh lebih buruk. Dibandingkan dengan tiancai di bawah biasa, tingkat pertumbuhan secara alami jauh lebih cepat, tetapi dibandingkan dengan es nyata dan api dua mata, itu lebih dari sedikit lebih buruk, yang juga menyebabkan Daming dan Erming sakit kepala. Saya tidak tahu kenapa, pemburu harta karun hanya mengatakan bahwa ada masalah dengan budidaya harta surgawi dan berharga di sini, dan hati Erming agak tersentuh. Jika orang ini benar-benar bertanggung jawab atas rumput peri untuk Dewa Naga, mungkin ada beberapa cara. Jika Anda dapat meningkatkan lingkungan penanaman di sini dan memungkinkan Tian Kei di bawah mempercepat pertumbuhannya, maka itu akan menghasilkan uang. Pada titik ini, pemburu harta karun mendarat, hidung babi bergerak, dan kemudian dia datang ke ramuan yang sedikit. Ramuan ini berwarna hijau dan terlihat tidak berbeda dari daun rumput biasa, masing-masing daun memiliki 4 garpu, jika dibandingkan dengan harta alam di sekitarnya, kelihatannya sangat biasa. Penampilannya bahkan tidak sebagus rumput perak biru. Pemburu harta karun berjongkok di depannya, tangan kanannya terulur, lingkaran putih kecil muncul di jari-jari tipis, dan lingkaran diam-diam mendarat di permukaan bilah rumput. Kemudian, bilah rumput mulai bergetar sedikit. Pemburu harta mengguncang mulutnya, berdiri lagi, dan berjalan ke arah mata Bing Huo Liang Yi, dan datang ke tempat di mana kedua mata Yang Kuan dan Bing Kuan saling bersentuhan, tangannya terbuka, dan jari-jarinya bergerak sedikit. Ada halo putih samar di setiap ujung jari, dan halo mengalir secara bertahap menyatu, berubah menjadi bola cahaya putih transparan dengan diameter sekitar 1 kaki. Tampaknya bola cahaya ini sedikit ilusi dan tidak solid, tetapi pemburu harta karun dengan hati-hati memeriksa bola cahaya ke Yang Kuan dan Ice Spring, seperti wadah yang terbenam di beberapa Yang Kuan dan Ice Spring, yang masing-masing setengah. Bab 793 Instant Golden Fruit. Pemburu harta karun dengan cepat mengangkat bola cahaya, lalu dengan cepat berjalan kembali ke rumput 4 petal sebelumnya, dan melipat tangannya ke dalam. Begitu Yang Kuan dan Bing Kuan di dalam bola lampu meninggalkan mata es dan api, mereka mulai saling gandrung di dalam bola lampu. Jatuh, banyak kabut keluar, tetapi kabut tidak bisa lepas dari bola cahaya. Dengan tangan pemburu harta karun tertutup, bola cahaya mulai menekan. Di bagian bawah bola cahaya, setetes kristal jernih dan sedikit cairan susu perlahan-lahan berkumpul dan terbentuk, dan kemudian jatuh. Boom, setetes cairan turun dengan lembut di permukaan rumput 4 kelopak. Lan Xuanyu, Erming, dan Qian Lei semua menontonnya. Pada saat ini, mereka merasa bahwa rumput 4 kelopak seperti hidup, dan sedikit menegang. Saat berikutnya, rumput 4 kelopak mulai bergetar sedikit, dan daun rumput yang tampak begitu biasa mulai menjadi transparan, dan kemudian daun rumput membentang dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setetes cairan putih susu jatuh, dan tingkat pertumbuhan semanggi 4 dipercepat lagi.
Daun-daun rumput yang awalnya dibagi menjadi 4 kelopak secara bertahap tumbuh menjadi 5 kelopak, 6 kelopak, dan 7 kelopak. Meskipun Lan Xuanyu tidak tahu banyak tentang Tian Cai Di Bao, sebagai pemimpin sekolah kehidupan yang futuristik dengan afinitas hidup dan konstitusi fisik, persepsinya tentang energi kehidupan sangat kuat. Dia jelas merasa bahwa energi kehidupan dari pisau rumput biasa ini tumbuh gila. Di dalam helai rumput transparan, merah samar perlahan-lahan muncul dan berubah menjadi garis sutra merah di permukaan helai rumput. Pada setiap daun, ada garis sutra merah, merah dan cerah, seperti darah. Segera buat ramuan ini terlihat tinggi dan tidak tahu berapa kali. Adalah setetes cairan susu. Tiba-tiba, tingkat pertumbuhan bilah rumput itu meningkat lagi, yang awalnya hanya bilah rumput setinggi 5 inci. Setelah beberapa saat, bilah itu tumbuh setinggi lebih dari 2 kaki. Dengan latar belakang banyak rumput 7 kelopak, secara bertahap, batang dibor di tengah, dan buah kecil mulai terbentuk. Bola cahaya di tangan pemburu harta karun sekarang dimusnahkan, dan tidak ada cairan susu menetes di dalamnya, dan atmosfernya sendiri jelas sedikit melemah, bahkan matanya redup. Buah itu tidak berhenti tumbuh sampai seukuran kepalan tangan. Itu adalah buah merah seluruh tubuh. Permukaan buah, dan 7 kabel emas, memancarkan aroma yang samar, dan itu tidak biasa pada pandangan pertama. Pemburu harta karun menyembul dengan kedua tangan, memancarkan cahaya putih samar, dengan hati-hati memetik buah, lalu berbalik dan berlari ke Lan Xuanyu, melewati buah di atas. "Tuan, tolong gunakan itu." Lan Xuanyu mengambil alih buah itu dan mulai dengan kelembutan, yang lebih tinggi dari suhu tubuhnya. Dia bertanya-tanya, "Apa ini?" Pemburu harta dengan bangga berkata, "Ini adalah buah benang emas, juga disebut buah 7 bunga yang masih melekat. Fungsinya padat dan kuat, dan yang terbaik adalah untuk mengobati cedera internal yang melukai sumbernya. Pada saat yang sama, ia dapat menyisir darah dan menyuburkan meridian. Sayangnya, inilah mata Bing Huoyi palsu, bukan sumber mata air para dewa sejati. Jika tidak, mungkin mereka bisa mengolah 9 kelopak buah spiritual, maka mereka bisa dikatakan tak ternilai." Petik 2. Erming juga datang bersama pada saat ini, menyembunyikan kejutan batinnya sendiri, dan bertanya, "Berapa tahun makhluk 7 kelopak ini?" Pemburu harta karun dengan jijik berkata, "Ini tidak dianggap sebagai harta alami di mataku. Itu hanya untuk pemilik untuk makan buah. Adapun tahun ini, apa yang kamu tahu? Untuk Tian Cai Bao, kedewasaan adalah hal yang paling penting. Seberapa pentingkah tahun? Masa kedewasaan Tian Cai Bao berbeda. Waktu terbaik untuk memilih adalah sebelum ia melahirkan spiritual tetapi belum. Karena begitu spiritual lahir, itulah arti sebenarnya jika kehidupan cerdas di atas diambil secara paksa, akan ada sebab dan akibat dalam tubuh. Menurut aturan dunia dewa asli, buah-buah spiritual seperti itu sudah dapat dibudidayakan sendiri, dan tidak dapat diambil oleh harta alam. Di dunia manusia Anda, itu juga jiwa. Binatang. Petik 2. Erming bertanya-tanya, Tian Cai Di Bao mungkin memiliki kebijaksanaan spiritual setelah 10.000 tahun kultivasi, dan itu akan sangat kuat ketika mencapai 100.000 tahun. Bukankah itu berarti bahwa 100.000 tahun Tian Cai Di Bao tidak dapat apakah sudah diambil? Petik 2. Ekspresi pemburu harta karun itu bahkan lebih diremehkan, "Apa yang kamu tahu?" Pertama-tama, tidak semua rumput spiritual dapat melahirkan kecerdasan spiritual. Beberapa dari mereka tidak dapat dilahirkan, tetapi ini tidak berarti bahwa rumput spiritual seperti itu tidak akan. Sebaliknya, harta karun surgawi semacam ini yang tidak dapat melahirkan hikmat adalah yang terbaik untuk menyehatkan tubuh, karena semua nutrisinya di atas itu sendiri, ia belum berevolusi ke arah lain. Kedua, ada kursi ini di apa yang diinginkan oleh peri-peri agar dilahirkan tanpa kebijaksanaan. Belum lagi puluhan ribu tahun, bahkan pada tingkat ratusan ribu tahun, selama saya tidak membiarkannya melahirkan kecerdasan, saya jamin itu tidak akan lahir. Menurut Anda mengapa saya merawat rumput peri di alam ilahi? Ada mata air ilahi dan roh peri di alam ilahi. Bukankah hanya beberapa menit untuk ingin melahirkan kebijaksanaan? Tetapi jika semua rumput peri melahirkan kebijaksanaan, para dewa mengambilnya. Latihan memelihara seperti apa? Dunia dewa tidak dapat menampung begitu banyak dewa. Katakanlah Anda hanya memiliki sedikit pengetahuan dan Anda tidak ingin mendengarkannya karena itu adalah kebenaran. Petik 2. Erming tidak peduli dengan kebanggaan pemburu harta karun, tetapi berkata dengan senyum di wajahnya, "Bao Ye benar, saya benar-benar tidak berpengalaman dalam hal ini.
Bisakah Anda mengambil keuntungan dari ini? Baodu dibudidayakan hingga jatuh tempo. Petik 2. Lan Xuanyu berdiri agak terdiam, para senior dari Erming tampaknya tidak memiliki karakter jujur dan jujur. Pada titik ini, binatang pemburu harta karun benar-benar dapat mengolah rumput peri, dan bahkan kehormatan digunakan. Pemburu harta karun berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah, tidakkah kamu mengatakan aku pembohong? Rumput peri macam apa yang diketahui oleh pembohong? Erming tersenyum, tidak, bagaimana bisa ada pembohong? Di sini hanya Baoye. Apa persyaratan Anda, dapatkah Anda menyebutkannya? Mata pemburu harta karun itu menyelinap, lalu menatap Lan Xuanyu. Tuan, apakah Anda ingin membantunya? Lan Xuanyu memandang Erming dan berkata, Senior, saya pikir Bao hanya membuat rumput semangat seperti itu, dan nafasnya akan menurun. Saya khawatir saya tidak bisa terlalu banyak berkultivasi, kan? Tong-tong, pemburu harta karun berlutut dan memberi Lan Xuanyu berlutut. Tuan, jangan panggil aku Baoye, aku tidak tahan. Panggil saja aku Xiao Bao. Lan Xuanyu sedikit tidak berdaya, dan dia meraih dan menariknya dari tanah, lalu melewati buah benang emas di tangannya. Kamu tampaknya lebih lemah, kamu memakannya. Pemburu harta karun menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Kamu makan. Aku bersamamu, dan aku akan menyerap pembuluh darahmu. Kamu makan untuk melengkapi dirimu sendiri, dan aku secara alami akan menyerap energi ekstra yang keluar. Jadi kamu akan makan cukup banyak, terserah saya untuk makan. Tidak apa-apa bagi Anda untuk makan lebih banyak. Saya akan mencocokkan efek dari roh-roh ini untuk memastikan bahwa itu hanya baik untuk tubuh dan tidak berbahaya. Saya dapat membantu Anda jika tidak dapat diserap oleh orang biasa. Petik 2. Qianlei telah menunggu untuk melihat pemburu harta karun pada saat ini. Setelah mendengar kata-kata, dia tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah Anda masih memiliki efek pencernaan? Dia sekarang memiliki beberapa penyesalan, seolah-olah binatang pemburu harta ini sangat berguna. Pemburu harta karun memberinya tatapan putih, tidak mengerti, pergi saja. Apakah kamu tidak membenciku? Tidak, kapan aku membenci Baoye? Siapa itu? Qianlei berkata sambil tersenyum, Baoye, aku tidak tahu Taisan. Aku tahu, tidak tahu, aku hanya memanfaatkanmu, bahkan jika aku keluar bersamamu, aku bisa menyingkirkanmu. Aku tidak bisa berbicara dengan siapapun kecuali tuannya. Jadi kamu tidak perlu menyesalinya. Di belakangnya, berkata dengan jijik, untuk serius, kamu pergi. Erming menarik Qianlei ke samping dan berjongkok di depan pemburu harta karun. Baoye, apa cairan susu yang baru saja kamu buat? Ketika es dan api buatan dua mata terbentuk, dia dan Daming secara alami akrab. Tetapi tidak pernah membuat mata air di sini seperti sebelumnya. Jelas, mata air es dan api itulah yang menyuburkan rumput peri dan menyebabkan perubahan tadi, kelahiran buah emas. Bab 794 Ice Fire Alchemy. Binatang pemburu harta karun berkata, tidak ada yang bisa Anda katakan, Anda tetap tidak bisa melakukannya. Bahkan jika kedua mata api dan api berada di alam ilahi, mereka juga dikenal sebagai dewa musim semi. Ini adalah salah satu dari tiga mata air dewa. Mata air panas dan mata air es katodik menyatu satu sama lain dan dalam harmoni yang paling berharga bukanlah kedua mata air itu sendiri, karena mereka masing-masing berisi nafas terakhir, satu jenis sebenarnya berbahaya bagi harta karun alami, tetapi mengapa dua mata es dan api di ketika mereka bersama, itu bermanfaat bagi Tianchai di Bao. Sudahkah Anda mempertimbangkan masalah ini? Saya katakan, alasannya sederhana, yaitu, ketika keduanya bersama-sama, keberadaan yang aneh akan lahir. Air kekacauan. Ini adalah mata air dewa tertinggi kedua setelah air Hongmeng. Petik 2. Tentu saja kamu tidak bisa mendapatkan air kekacauan, tetapi selama keseimbangan yin dan yang dipertahankan, mata es dan api akan memancarkan udara kacau yang lemah pada mereka sendiri. Dengan udara kacau ini sebagai dasarnya, harta alam ini akan ada di sekitar pertumbuhan dipercepat dan memiliki karakteristik kacau tertentu, yang lebih baik daripada Tianchai Bao pertumbuhan diri yang biasa. Petik 2. Jika kamu berpikir tentang hal itu, apakah Bingkuan dan Yang Kuan terpisah, bukankah rumput di sekitar? Kamu akan mengerti bahwa aku benar. Suasana kacau ini adalah kombinasi harmonis dari yin dan yang. Sayangnya, kamu adalah es dan api palsu. Di mata, tidak ada sumber kehidupan sebagai penopang, jadi tidak ada air kekacauan yang nyata yang bisa lahir,
dan secara alami tidak ada rumput sejati dengan roh peri yang bisa ditanami, tetapi meskipun demikian, sedikit kekacauan dapat lahir. Beberapa tetes adalah kekacauan yang saya buat. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Tidak apa-apa untuk mengolah buah-buahan biasa. Petik 2. Erming, Lan Xuanyu dan Qian Lei semuanya memiliki perasaan yang membuka mata. Tak satu pun dari hal-hal ini telah dicatat dalam sejarah manusia. Erming bertanya dengan bersemangat, bisakah kekacauan yang baru saja Anda ciptakan diproduksi dalam skala besar? Pemburu harta karun memutar matanya dan berkata, apa hal yang baik untuk dipikirkan? Nafas kekacauan perlu dikendalikan dan dilucuti oleh perasaan Tuhan. Bahkan jika itu di alam ilahi, hanya kursi ini yang bisa melakukannya. Jika tidak, apakah Anda berpikir mengapa saya bisa mengendalikan semua pembibitan rumput peri? Saya harus bisa mengendalikan pikiran saya ke tingkat yang sangat halus dan memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang keseimbangan yin dan yang. Meskipun Anda hampir tidak masuk ke ambang tingkat dewa, pengetahuan dewa Anda terlalu ini kasar, Anda tidak bisa melakukannya untuk Anda. Bahkan jika Anda adalah bendahara, kekacauan akan mengkonsumsi banyak pengetahuan. Jika Anda mengkonsumsi lebih banyak, saya sudah selesai. Petik 2. Jika pada masa kejayaan kursi ini, akan wajar untuk membuat sebanyak yang Anda inginkan. Lagi pula, ada roh peri untuk melengkapi para dewa. Tapi di mana roh peri di bumi? Kecuali Anda dapat menemukan yang asli dua mata es dan api, izinkan saya menanam buah-buahan peri untuk menyehatkan diri sendiri, dan kemudian mungkin untuk mendaur ulangnya. Apa yang Anda tanam dari mata es dan api yang palsu akan memberi makan dewa-dewa saya lebih banyak daripada mengkonsumsinya. Selain itu, saya mengandalkan apa yang membiakkanmu. Tidak, tidak. Petik 2. Mata Erming membeku dan berkata, maksudmu, jika kamu benar-benar memiliki mata es dan api, kamu dapat mengolah buah peri dengan roh-roh peri. Dan kamu dapat membentuk sebuah siklus dan mengolahnya dalam skala besar. Pemburu harta karun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak bisa dijamin. Itu tergantung pada tingkat kekacauan pegas dari kedua mata es dan api. Jika levelnya cukup tinggi, itu mungkin. Tapi setidaknya selama itu adalah musim semi kekacauan sejati, melatih beberapa buah peri masih bisa dilakukan. Ya, petik 2. Oke, aku mengerti. Erming berdiri dan berkata, karena kamu tahu peran dua mata es dan api, kamu tentu akan tahu cara melakukan alkimia es dan api. Awalnya aku ingin Xuanyu berkultivasi di sini, jadi tingkatkan kebugaran fisiknya untuk membawa kekuatan garis keturunannya. Saran apa yang Anda miliki? Petik 2. Mata pemburu harta karun itu menjadi cerah dan berkata, tentu saja ini bagus. Dengan saya dapat membantu Master untuk berdamai dengan lebih baik. Tidak ada bahaya. Dalam proses alkimia api dan api, hal terpenting adalah menemukan titik keseimbangan itu. Memang sangat cocok untuk dikultivasi oleh Master. Sayangnya, ini bukan mata api dan api. Akan lebih baik jika itu benar. Tapi itu sangat membantu bagi tubuh Master. Petik 2. Erming berkata, mari kita mulai. Jika Anda ingin makan Xuanyu di sini, saya baik-baik saja. Tetapi jika Anda memberinya satu, Anda perlu mengolah satu lagi dan meninggalkannya untuk kita. Mata besar pemburu harta karun itu berkeliaran, bersenandung, dan berkata, setujuilah situasi yang sulit ini. Tuan, Anda makan buah emas terlebih dahulu, dan kemudian saya akan membimbing Anda ke dalam dua mata es dan api untuk berlatih. Oke, Lan Xuanyu tidak lagi ragu-ragu, menggigit kulitnya dengan lembut. Tiba-tiba, aliran jus segar dan manis mengalir ke mulut, hanya seteguk, dan segera memakan semua jus dan ampas benang emas. Jus manis menyelinap ke tenggorokan, dan saat berikutnya, Lan Xuanyu merasakan peningkatan panas di perut bagian bawah. Segera, pembuluh darah seluruh tubuh sepertinya terbakar, kecepatan pembuluh darahnya sendiri meningkat beberapa kali permukaan kulit seluruh tubuh ada sentuhan merah tua. Erming telah memperhatikan situasi Lan Xuanyu di sisinya. Ketika dia melihat ini, dia tidak bisa tidak terkejut, obat ini sangat kuat. Buah yang dibudidayakan oleh binatang pemburu harta karun sangat berbeda. Pemburu harta karun melompat dan menyatu kembali ke dalam tubuh Lan Xuanyu. Saat berikutnya, Lan Xuanyu hanya merasa bahwa kesejukan tersebar dari lautan roh. Panas yang hanya membuatnya tidak nyaman tiba-tiba berkurang setengahnya, tidak lagi. Darah membengkak seolah meledak. Qian Lei benar, binatang pemburu harta karun ini sangat membantu pencernaan. Dalam pikirannya,
fluktuasi spiritual dari binatang pemburu harta karun datang, Lan Xuanyu tidak berani mengabaikan, berjalan cepat di depan mata es dan api, bangkit dan melompat ke mata air. Halo putih pucat keluar dari dahinya, membentuk lapisan tipis di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, Lan Xuanyu membuka tangannya, sisik emas muncul dari tangan kanan, sisik perak muncul dari tangan kiri, dengan cepat menutupi seluruh tubuh, membuat seluruh tubuh menjadi setengah emas dan setengah perak. Hanya di bagian dada, 7 sisik naga berwarna memancarkan lingkaran warna-warni. Suantong, terdengar, Lan Xuanyu pergi ke air, dan seluruh orang tiba-tiba menghilang ke mata es dan api. Qian Lei berkedip dan menatap Erming dengan buruk, "Senior, bagaimana dengan saya?" Erming sedang memikirkan hal-hal dan mendengar kata-kata, "Aku pergi bermain dulu, aku akan melakukannya terlebih dahulu, kamu akan kembali dan berbicara." Setelah berbicara, dia berdiri, lampu menyala, dan menghilang tanpa jejak. Mulut Qian Lei bergerak-gerak. Apa yang terjadi? Dia benar-benar sedikit tidak nyaman di tempat ini, dingin dan panas. Namun nafas kehidupan memang kuat. Merasakan respons naluriah dari pria gendut itu, dia masih tidak pergi, duduk di tempat, dan mulai bermeditasi. Saat Lan Xuanyu melompat ke mata es dan api, dia tiba-tiba merasakan panas yang sangat dingin dan ekstrim mengalir ke tubuhnya secara instan, tubuhnya terbakar panas, dan tubuhnya tampak membeku. Rasa sakit yang parah membuatnya bersenandung. Dia sangat skeptis, jika bukan karena perlindungan sisik naga emas dan perak, dia akan berubah menjadi abu terbang seketika. Pada saat itu, sisik 7 naga dan dewa di dadanya bersinar terang, dan darah berputar di dalam dadanya berputar dengan keras. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa di antara anggota badan, tampaknya ada beberapa energi yang tidak dia ketahui dengan cepat mengalir ke dalam pembuluh darah, yang sangat meningkatkan napas pembuluh darah. "Tuan, tenang dan tetaplah di satu tempat." Suara pemburu harta datang. Pada titik ini, suhu ekstrim dari panas dan dingin telah mengalir ke tubuh Lan Xuanyu, menerjang ke dalam dirinya. Sebagian meridian tampak terbakar, dan sebagian meridian mengembun menjadi es. Sehingga kekuatan jiwa Lan Xuanyu tidak berjalan dengan lancar. Jaga diri Anda setenang mungkin dan tahan dorongan untuk keluar dari sini. Jalankan sepenuhnya pembuluh darah untuk melawan es dan api nafas. Pembuluh darah mengalir ke seluruh tubuh, mendorong jiwa ke arah yang berlawanan. Meridian yang terbakar secara bertahap akan kembali normal setelah dipengaruhi oleh napas darah, dan meridian yang beku akan sama. Kekuatan pembuluh darah menjaga meridian Lan Xuanyu sendiri, dan napas yang sangat dingin dan panas yang mengalir ke dalam tubuh bertentangan satu sama lain. Bab 795 Chaos Water Quenching Body. Proses ini mudah untuk dikatakan, tetapi pada kenyataannya, setiap kali dibakar, dibekukan, dan kemudian diselesaikan. Lan Xuanyu telah menderita kesakitan luar biasa. Seluruh tubuh telah lama berubah menjadi abu terbang, bahkan rambut. Warna sisik naga perak dan perak terus berubah. Lan Xuanyu awalnya berpikir bahwa pemburu harta karun akan mendamaikan energi dari 2 mata es dan menembak ke dalam kekacauan sebelumnya untuk memberi makan tubuhnya, tetapi pemburu harta karun tampaknya diam. Setelah mengatakan itu, tidak ada lagi mendengkur tidak membantunya. Lan Xuanyu menenangkan dirinya sebanyak mungkin, tetapi rasa sakitnya begitu kuat. Di mana Anda bisa mengatakan bahwa ketenangan bisa tenang? Selain itu, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya pada dasarnya tidak berguna. Kekuatan jiwanya tidak tahan terhadap dampak yang sangat dingin dan panas. Tubuh melindungi hampir semua kekuatan darahnya untuk menggerakkan kekuatan jiwa untuk berdamai. Kekuatan api es melukai tubuh. Itu terlalu menyakitkan. Tubuh terus-menerus berubah dalam cuaca yang sangat dingin dan sangat panas. Di mana-mana, ada rasa sakit yang seperti air mata. Kekuatan darah dikonsumsi dengan sangat cepat, dan warna pada inti bagian dalam terus melemah. Dengan rasa sakit yang intens menjadi lebih dan lebih intens, secara bertahap, tubuh Lan Xuanyu mulai menjadi sedikit mati rasa. Ini adalah perlindungan diri tubuh di hadapan rasa sakit yang berlebihan. Kecepatan pergerakan blood vessel juga mulai melemah. Tampaknya energi dari konsumsi Golden Gingo sebelumnya hampir habis. Tepat ketika Lan Xuanyu merasa seperti tidak bisa bertahan, dia siap untuk bergegas keluar sementara dia masih bisa mengendalikan tubuhnya. Tiba-tiba, ketika lautan roh bergerak, binatang pemburu harta karun tampaknya telah muncul dari alisnya. Kemudian Lan Xuanyu merasa bahwa air es dan panas di sekujur tubuhnya tiba-tiba berputar. Momen-momen nyala dan beku yang asli melemah banyak,
dan dia sedikit lega. Dan dia merasa sepertinya keluar dari mata air dan membuka matanya tanpa sadar. Dengan mata terbuka ini, dia tiba-tiba melihat pemandangan aneh. Dia duduk bersila di bagian bawah dua mata Bing Huo. Mata Bing Huo tidak dalam, hanya sekitar 3 meter. Pada saat ini, mata air di sekitarnya berputar di sekitar tubuhnya, biru dan merah berputar bola-balik, sentuhan putih. Udara mulai muncul, pemburu harta karun melayang di depannya, melambaikan tangannya seperti konduktor musik, mengarahkan mata air ke lingkaran. Tuan, jika kamu percaya padaku, berikan aku setetes sumber kehidupan ilahi yang diberikan kedua orang itu sebelumnya. Suara lemah pemburu harta karun terdengar. Lan Xuanyu hanya menyadari bahwa tubuhnya bergetar hebat saat ini, dan itu bahkan menjadi sedikit transparan. Bagus. Tanpa ragu, Lan Xuanyu segera mengeluarkan botol porselen kecil dari cincin nasib. Dengan gerakan sederhana seperti itu, dia merasakan sakit yang sangat di seluruh tubuh. Dengan enggan membuka tutup botol dan mengocoknya dengan lembut, dan setetes cairan virus jernih terbang keluar. Pada saat setetes cairan ini terbang keluar, Lan Xuanyu hanya merasa bahwa napas segar sepertinya berlama-lama di sekitarnya, tetapi hanya merasakan napasnya sangat melemah dan mengurangi rasa sakit tubuhnya. Seolah semuanya menjadi lebih baik. Sungguh energi kehidupan yang kuat. Saat berikutnya, pemburu harta karun telah berbalik, membuka mulutnya, dan segera mengisap setetes cairan virus ke dalam mulutnya. Boom! Nyala api virus meletus darinya hampir seketika. Binatang berburu harta karun terasa seperti bubuk mesiu instan, dan mata air dan es di sekitarnya mengeras dalam sekejap. Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa pemburu harta karun di depannya mengirimkan roh yang kuat, dan gagasan spiritual ini tampaknya terhubung dengan dirinya sendiri. Meskipun matanya tidak terlihat, pada saat ini, pikirannya tampak melampaui kilometer dan 10.000 meter. Seluruh tubuh pemburu harta karun menjadi sangat jernih, dan kelemahan sebelumnya tersapu. Cahaya virus langsung ditahan, dan saat berikutnya, cahaya putih menyala keluar darinya. Mata air matahari merah dan mata air es biru berputar dengan keras lagi, dan kali ini binatang buas berburu nampaknya mengendalikan mereka semudah lengan dan jari. Di kaki pemburu harta karun, sebuah lingkaran putih yang samar muncul. Di dalam lingkaran itu, Anda dapat melihat bahwa ada pola yang mirip dengan berbagai tanaman, padat dan padat. Kabut putih samar mulai muncul, dan kabut ini mengembun di atas kepala Lan Xuanyu, kemudian setetes cairan susu, yang merupakan cairan yang pemburu harta karun menuangkan buah benang emas, jatuh dari langit, seperti hujan ringan di Lan Xuanyu. Segera setelah sisik pada tubuh Lan Xuanyu bersentuhan dengan cairan, tiba-tiba menjadi lebih cerah, seperti dia menggunakan tubuh naga emas, dengan rakus menyerap cairan ini ke dalam dirinya sendiri. Dia memiliki meridian tubuh yang menyakitkan, dan dia hanya merasakan aliran kesejukan dan ketidakpahaman. Dia dapat lebih jelas merasakan bahwa energi vitalnya meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tanpa membutuhkan binatang pemburu harta karun, Lan Xuanyu menutup matanya dan dengan cepat memasuki kondisi meditasi, mengendalikan kekuatan jiwanya dan kekuatan darahnya untuk menyerap energi kehidupan ini untuk melengkapi dirinya sendiri. Konsumsi sebelumnya cepat pulih, dan rasa sakit meridian juga hilang. Organ-organ internal tampaknya telah tersiram air panas dan nyaman dilukiskan. Apakah ini air kekacauan? Beberapa tetes air kekacauan bisa melahirkan benang emas. Pada saat ini, begitu banyak air kekacauan hanya menyehatkan tubuhnya. Udara yang sangat dingin dan panas di dalam tubuh menetralkan dirinya sendiri setelah air kekacauan masuk. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah dicuci oleh air kekacauan, segala sesuatu yang sebelumnya dilukai oleh dua kekuatan es dan api yang ekstrim dipulihkan dan menjadi lebih kuat. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, perasaan nyaman telah lenyap tanpa suara, dan panas terik serta dingin yang ekstrim telah melonjak lagi, membawa Lan Xuanyu kembali ke dunia nyata dari perasaan nyaman itu. Tapi kali ini, dia jelas merasa kurang kuat daripada rasa sakit pada awalnya. Perlawanan tubuhnya terhadap Yang Kuan dan Bing Kuan telah meningkat secara signifikan. Terlebih lagi, ketika dingin yang ekstrim dan panas ekstrim menyerbu tubuh lagi, Lan Xuanyu memperhatikan bahwa jelas ada lingkaran cahaya di tulang dan meridiannya, meskipun tidak kuat, tetapi lingkaran ini buat tubuh Anda tahan terhadap energi ekstrim dari mata dingin. Ternyata tubuh alkimia api es seperti ini. Merasakan perubahannya sendiri, Lan Xuanyu merasa tenang di dalam hatinya, dia juga merasa bahwa pemburu harta karun telah kembali ke lautan rohnya sendiri. Dengan bantuan setetes esensi kehidupan setingkat Tuhan,
nafas binatang buas berburu harta berubah banyak. Tidak ada lagi perasaan ilusi, tetapi menjadi solid. Bahkan setelah itu kembali ke lautan roh, Lan Xuanyu merasa bahwa kekuatan mentalnya tampaknya telah menjadi jauh lebih kuat. Xiao Bao, inti dari kehidupan ini sangat efektif untukmu, apakah aku perlu memberimu setetes lagi? Tanya Lan Xuanyu dalam benaknya. Dia bisa merasakan bahwa bahkan jika dia secara langsung mengambil esensi kehidupan, dia tidak bisa memainkan peran yang lebih kuat daripada air kekacauan yang sebelumnya diserap. Esensi kehidupan meningkatkan kekuatan binatang pemburu harta karun, dan memungkinkan binatang pemburu harta karun untuk menggunakan kembali air kekacauan untuk meningkatkan kekuatannya. Energi kehidupan yang diserap juga dapat memberi makan binatang pemburu harta karun. Ini adalah siklus positif, yang sangat bermanfaat bagi mereka. Jelas pilihan yang lebih baik. Kamu tidak membutuhkan tuan rumah, kamu dapat menyimpannya. Benda itu dapat menyelamatkan nyawa. Juga, aku hanya perlu 1 tetes, dan 1 atau 2 tetes tidak akan banyak berubah. Dengan tetes ini, itu membangunkanku. Pengetahuan ilahi, sehingga tanda-tanda vital saya stabil, tidak akan sia-sia dan hilang ketika menyerap energi Anda. Saya benar-benar ingin mengembalikan saya ke puncak sebelumnya. Saya takut bahwa semua energi kehidupan pohon kekal itu memberi saya baiklah. Biarkan saya menggantinya sebagai sumber kehidupan bagi Douro. Petik 2, Bab 796 Dragon God Scale Evolution. Lan Xuanyu terkejut, pemburu harta karun itu tampaknya lebih kuat dari yang dia kira. Selain itu, setelah kultivasi ini, ia juga merasa bahwa binatang pemburu harta karun itu sangat membantu budidayanya. Belum lagi, hanya dalam hal pengalaman, bantuan yang diberikan untuk dirinya sendiri, saya takut bahwa Dewa Binatang Kaisar Tian mungkin tidak dapat dibandingkan. Kali ini, Lan Xuanyu bertahan untuk waktu yang jauh lebih lama, Yang Kuan dan mata air es juga mengandung energi yang sangat besar. Energi ini mengandung racun api dan racun dingin. Tubuh Lan Xuanyu secara halus mudah marah oleh mereka. Pada saat yang sama, itu juga diserang oleh racun api dan racun dingin. Setiap kali racun api dan racun dingin yang terkumpul di tubuhnya terlalu banyak untuk menanggung beban, pemburu harta karun akan mengambil tembakan dan mengubah mata air es dan matahari di sekitarnya menjadi air yang kacau untuk mencuci tubuhnya dan menghilangkan masalah. Itu menjadi makanan bagi diri sendiri. Setelah berkali-kali, Lan Xuanyu jelas merasa bahwa tubuhnya mulai berubah. Apakah itu otot, meridian, tulang atau organ dalam, ada lapisan cahaya yang bercahaya, dan mulai menjadi transparan. Ada juga sentuhan emas. Itu tidak murni ditutupi dengan lapisan emas, tetapi menjadi kristal seperti kristal emas. Tubuh itu tampaknya terus-menerus diubah dan dicuci oleh air kekacauan, dan Lan Xuanyu bisa merasakan peningkatan berkelanjutan tingkat hidupnya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa sisik Dewa Naga di dada juga mulai berubah. Awalnya hanya ada 7 skala. Dengan pembaptisan berkelanjutan mata api dan kekacauan serta air kekacauan, jumlahnya perlahan-lahan meningkat. Ketika dia telah mempraktikkan apapun yang dia inginkan, sisik Dewa Naga di dadanya telah menjadi 13. Perubahan seperti itu tidak diragukan lagi berarti bahwa waktu Lan Xuanyu ketika ia menunjukkan perubahan Dewa Naga akan sangat meningkat, dan kekuatannya juga akan meningkat. Pada saat yang sama, itu berarti bahwa kekuatan garis keturunannya terus meningkat. Mungkin ini jauh lebih cepat daripada yang bisa dia perbaiki selama latihan normal. Benar saja, ada hal-hal baik yang harus dilakukan. Kedua mata es dan api ini secara harfiah adalah harta kultivasi. Sementara Lan Xuanyu sedang berlatih menyegarkan, tiba-tiba, isap besar datang dari atas, dan saat berikutnya, tubuhnya tersedot keluar dari mata es dan api. Suara marah terdengar, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Lan Xuanyu turun ke bumi, mendarat di tanah di tepi pantai, dan membuka matanya kosong. Di depannya adalah Erming, yang tampak marah. Lan Xuanyu menatapnya dengan ragu, "Senior Erming, ada apa?" Erming mengangkat jarinya ke samping, "Ada apa? Kau bertanya padaku, bukankah seharusnya aku bertanya padamu?" Lan Xuanyu melihat ke arah jari-jarinya, yang merupakan arah mata Bing Huo Liangyi. Ketika dia melihat dua mata Bing Huo, dia juga terpana. Mata es dan api yang asli, mata air es kutub yang dingin dan mata air panas matahari biru tua dan merah. Keduanya berbeda, tetapi ketika Anda melihat saat ini, warna dari dua mata air ini jelas telah berubah dan menjadi jauh lebih terang. Bahkan suhu yang dipancarkan tampaknya menjadi kurang ekstrim. Tidak heran,
Ketika saya berlatih sebelumnya, saya tidak merasakan perasaan panas dan dingin. Apa yang terjadi pada kedua mata api dan api ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Senior Erming, apa yang salah dengan mata Bing Huo Liangyi? Tanya Lan Xuanyu dengan bingung. Erming berkata dengan marah, apa yang salah? Hanya Anda yang masuk dan berlatih, dan tidak ada yang muncul. Anda harus memberitahu saya apa yang terjadi. Hati Lan Xuanyu terguncang, apakah itu terjadi ketika air kekacauan mengembun? Terburu-buru memanggil pemburu harta karun di hatiku, harta karun kecil, ini yang kita buat. Cahaya dan bayangan melintas, dan pemburu harta muncul dari dahi Lan Xuanyu. Melihat Erming di depannya, dia mendengus dan berkata, mata es dan api palsu Anda tidak akan berfungsi, jadi setelah berlatih sebentar, itu akan melemah. Tetapi tidak ada yang terjadi, bagaimanapun, mata air akan bersirkulasi. Dalam beberapa hari, secara alami ia akan kembali ke keadaan semula. Petik 2. Erming menatap pemburu harta karun di depannya sejenak, tubuhnya tidak lagi transparan, tetapi ia menjadi sangat padat, dan bahkan napasnya menjadi lebih kuat. Fluktuasi spiritual tetap tidak terganggu, dan ada fluktuasi yang secara sadar menguap. Jelas manfaat apa yang didapat. Mudah dikatakan, apakah Anda tahu bahwa kedua mata air ini adalah asal-usul kehidupan Shen Luoxing? Apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda bisa membuatnya begitu banyak mengkonsumsi? Ini adalah sumber dari planet ini, Anda tidak bisa berlatih lagi, jika tidak, seluruh energi Sun Luoxing akan terpengaruh. Petik 2. Pemburu harta karun memberi isyarat dan berkata, ini karena sumber kehidupan planet ini tidak cukup kuat. Itu hanya melemahkan begitu sedikit. Bahkan tidak 1/1000.000, untuk apa Anda cemas? 1/10.000, kamu berkata enteng, itu 1/10.000 dari sebuah planet, Erming berkata dengan marah, ketika dia memperhatikan Lan Xuanyu. Melihat dari dekat, saya segera memperhatikan perubahan di Lan Xuanyu. Pada titik ini, sisik naga di tubuh Lan Xuanyu telah ditarik, dan permukaan kulitnya menjadi sangat jernih meskipun dia tidak memiliki rambut, kepalanya telanjang dan tampak sedikit lucu. Tapi kulitnya sangat jernih dan lembab, cahaya harta karun menjulang, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan nafas kehidupan yang sangat kuat. Nafas kehidupan ini terkendali, tetapi rasanya seperti ia adalah harta terbesar surga dan bumi. Jelas, ia mendapat banyak manfaat. Lan Xuanyu secara alami merasakan perubahannya sendiri, kekuatan garis keturunan sangat meningkat, energi berwarna-warni di pusaran garis keturunannya lebih dari 2 kali lipat, dan kekuatan jiwa juga meningkat secara signifikan. Meskipun dia tidak tahu tingkat spesifik, saya merasa bahwa kekuatan jiwa saya sudah lebih dari 45. Yang paling penting adalah kekuatan tubuh, antara mengangkat tangan dan melempar kakinya, dia bisa merasakan kekuatannya menjadi sangat kuat. Kekuatan mental juga meningkat secara signifikan. Meskipun dia tidak tahu berapa lama dia berkultivasi di sini, periode waktu yang singkat ini telah banyak menguntungkannya. Itu lebih baik daripada berlatih selama beberapa tahun. Pemburu harta karun mendengus dan berkata, Gorila, kamu harus tahu apa masa depan tuannya. Apa artinya bagi jiwa binatang? Hanya kembalinya Tuan yang benar yang bisa memberimu masa depan yang cerah. Ini tidak tahan. Petik 2. Kemarahan di wajah Erming berangsur-angsur menghilang, dan Shen berkata, bukannya dia tidak mau, tetapi bahwa Sun Luoxing yang akhirnya membangun ke skala saat ini, dan bahwa segala sesuatu di sini tidak benar-benar apa yang bisa kita katakan. Dalam Sun Luo di planet ini, ada pengamat federal yang mengamati perubahan planet ini setiap saat. Republik Federal Douro menganggap ini sebagai cadangan sumber daya masa depan, setelah menemukan bahwa hilangnya energi kehidupan terlalu besar, pasti akan datang ke pintu. Pada saat itu, kita akan merepotkan. Meskipun Federasi Dolo telah memberi kita planet seperti itu untuk berkembang, itu selalu mengawasi semua perubahan di sini. Kedua mata es dan api dibangun oleh kita secara diam-diam. Hanya anggota senior Akademi Shrek dan Tangmen yang mengetahuinya. Ada kerugian. 1/10.000 fluktuasi energi kehidupan sudah cukup untuk membuat semua instrumen survei berfluktuasi dengan sangat, dan itu tidak bisa lagi berlanjut, kalau tidak, itu kemungkinan akan diekspos di sini. Petik 2. Tentu saja, Lan Xuanyu berharap untuk terus berkultivasi. Manfaat yang dibawa kepadanya di sini terlalu besar. Jika Anda terus berkultivasi, saya khawatir tidak akan membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan untuk menembus 5 cincin. Ini adalah harta karun. Harta karun. Ini adalah tempat yang sempurna baginya untuk berkultivasi.
Tetapi Erming sudah berbicara sedemikian rupa, dan dia tidak bisa lagi memaksakannya. Senior Erming, jangan malu, maka saya akan berkultivasi di sini. Bisakah saya datang ke sini setiap tahun di masa depan? Mulut Erming berkedut sedikit, jika kamu mengikuti metode latihan ini sebelumnya, jangan datang ke sini. Kita tidak tahan. Seperti kata pemburu harta karun, dua mata es dan api di sini adalah buatan, bukan dilahirkan di alam, ia telah membayar mahal. Metode penyerapan ini merusak Sun Luoxing, dan dengan mudah mengarah pada pendapat Republik Federal Douro. Kekuatan Anda saat ini terlalu lemah, jika ditemukan seperti ini kultivasi tidak baik untuk diri Anda sendiri. Akuisisi ini cukup bagi Anda untuk dicerna untuk jangka waktu tertentu. Ketika Anda ingin menerobos kemacetan, lihatlah. Petik 2, Bab 797 Bao Ye Mighty. Begitu, terima kasih senior, kata Lan Xuanyu dengan hormat. Akan lebih baik jika Anda bisa datang ke sini ketika Anda memecahkan kemacetan. Dengan bantuan air kekacauan, menerobos diriku pasti lebih efektif. Setidaknya Anda dapat menjamin bahwa Anda memiliki energi yang cukup untuk meningkatkan diri sendiri. Erming menatap tajam pada pemburu harta karun dan berkata kepada Lan Xuanyu, Anda juga harus memperhatikan penggunaan orang ini. Sekarang saya mengerti bahwa itu dapat mengekstraksi beberapa hal luar biasa dan membantu Anda mempercepat penyerapan. Tapi caranya adalah menangkap ikan berudu. Tidak peduli apakah itu dikonsumsi berlebihan atau tidak, itu disuling dengan paksa. Hanya bagian yang paling penting diambil, dan setelah esensi diambil, energi besar asli akan dihilangkan. Sama seperti Anda di sini, jika Anda benar-benar dapat menyerap 1/1000 energi planet ini, saya khawatir judul Douro telah berkali-kali ditembus, tetapi promosi Anda jauh lebih sedikit dari itu, karena ia membuang 1/1000 energi, dan sebenarnya saya khawatir mereka bahkan tidak memiliki 1/100 miliar. Petik 2, pemburu harta karun berkata dengan jijik, jadi apa? Saya menyebutnya untuk mengambil esensinya dan menghilangkan sampah-sampahnya, tentu saja, tuanku, tentu saja, hanya menyerap esensi, dan sampah-sampah itu secara alami akan bubar. Anda tidak berpikir Anda telah kehilangan uang, Anda tahu lihatlah ke sekeliling kamar anak-anak ini. Rasakan perubahannya. Petik 2, Erming memandang sekelilingnya tanpa sadar, dan ia menemukan sesuatu yang salah. Sebelumnya, perhatiannya benar-benar tertarik oleh mata Ice and Fire, dan dia tidak memperhatikan tanaman di sini. Pada saat ini, ditemukan bahwa berbagai vegetasi di sekitar mata es dan api telah menjadi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, dan energi kehidupan secara signifikan lebih kaya. Pemburu harta karun itu memandang Erming dengan mencemooh, dan berkata, kamu tahu cara memancing. Kamu tahu apa itu kentut? Aku menyebutnya pemisahan dan makanan. Tingkat energi apa yang harus diserap? Bagaimana menurutmu? Untuk rumput roh biasa, apakah energi yang paling kuat adalah yang terbaik bagi mereka? Tentu saja, itu akan membuat mereka tumbuh lebih cepat atau bahkan menjadi dewasa secara instan, tetapi sebenarnya itu adalah pemborosan energi yang nyata. Sementara memurnikan air kekacauan bagi Tuan untuk memberi makan tubuh, kelebihannya semua energi terpancar di sini, dengan suasana kekacauan. Setidaknya biarkan pembibitan Anda menghemat ribuan tahun waktu pertumbuhan. Apakah Anda malu untuk mengatakan bahwa saya tidak memiliki penglihatan? Ia mengkonsumsi 1/10 dari energi, tetapi Tuan saya hanya sebagian yang sangat kecil yang diserap. Energi kehidupan yang dikonsumsi ada pada tanaman ini, sehingga energi kehidupan planet itu sendiri tidak banyak melemah. Apa yang ditemukan? Petik 2, hanya saja aku membantumu untuk memusatkan 1/1000 energi hidupmu di sini. Semula dimaksudkan untuk dibayar sebagai master untuk berlatih di sini. Karena kamu pikir ini adalah pekerjaan nelayan, lupakan saja. Di masa depan semua orang juga akan jangan bekerja sama. 1 tembakan dan 2 tersebar. Guru, mari kita pergi ke planet lain, selama ada sumber kehidupan, saya dapat menemukan tempat yang sama untuk Anda kembangkan. Saya tidak tahu orang baik. Saya tidak menyia-nyiakan orang baik. Begitu banyak energi. Petik 2, setelah mendengar pemburu harta karun mengatakan itu, Erming juga agak linglung. Kuncinya adalah ia melepaskan perasaannya tentang Tuhan dan merasakannya dengan seksama. Inilah yang sebenarnya terjadi. Kekuatan keseluruhan kehidupan di sini telah meningkat secara signifikan. Semua harta surgawi tumbuh dengan cepat. Tidak ada keraguan bahwa ini jelas merupakan hal yang baik untuk Shen Luo Star Soul Beast.
Lan Xuanyu juga sedikit terkejut, dan segera merasa lega. Binatang berburu harta karun ini awalnya mengelola pembibitan untuk Dewa Naga. Jika itu benar-benar hanya memancing di Luze, bagaimana mungkin di posisi itu? Itu tidak menjelaskannya sebelumnya, apakah itu menunggu untuk memukul wajah Erming di belakang. Wajah Erming berubah terus-menerus, Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum, "Senior, lihat ini." Wajah Erming biru dan merah, dan dia terbatuk. "Bao Ye, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya?" Pemburu harta karun membentangkan tangannya, "Tidak ada gunanya. Anda adalah orang yang kuat seperti dewa yang memiliki keberadaan kesadaran Tuhan. Anda bahkan tidak dapat menemukan situasi yang jelas, dan masih bertanya kepada kami. Saya tidak akan membiarkan tuanku berkultivasi." "Hehe," Erming berkata dengan malu-malu, "Ya, saya salah. Bao Ye, ini adalah kesalahpahaman. Kalau tidak, Anda terus berkultivasi. Tapi, setelah harta alam di sini telah matang, saya akan mengambilnya dan tumbuh lagi, kan?" Petik 2. Pemburu harta karun berkata dengan ringan, "Tidak ada latihan. Kami mengubah tempat. Tidak ada tempat bagi kakek untuk tinggal di sini, Tuan, ayo pergi." Erming berkata dengan buruk, "Hampir tidak apa-apa. Kecuali saya, kemana Anda pergi untuk menemukan dua mata es dan api?" Mata es dan api Tangmen benar-benar darurat militer, kecuali ada tempat mengerikan untuk Tangmen. Merit, kalau tidak mungkin mengizinkan akses. Hanya kita yang bisa membuka darah Xuanyu padanya. Apakah kamu pikir aku tidak mengerti? Planet apa yang bisa melahirkan sumber kehidupan yang begitu kuat? Bisakah kamu menemukan sumbernya? Kamu mau dengan kemampuan ini, apakah semua kesadaran telah habis sebelumnya? Petik 2. Mata pemburu harta karun itu melebar, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Lan Xuanyu, "Senior Erming, saya minta maaf, saya ingin menyarankannya, Anda dapat yakin, selama Anda bersedia tinggal bersama kami secara alami bersedia berkultivasi di sini, kamu membuatku tinggal demi aku." Xuanyu tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Erming terlihat jauh lebih baik, tetapi pemburu harta karun berkata, "Tuan, kita tidak bisa mengolah. Dia adalah ini, setelah semua, itu palsu. Energi yang terkumpul sebelumnya telah diubah oleh kita. Agar tidak membiarkannya mematahkan akarnya, itu bisa dipulihkan. Setidaknya butuh beberapa bulan. Ketika pulih, kita bisa datang lagi." Petik 2. Erming berseru, "Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan pulih dalam beberapa hari?" Pemburu harta karun berkata, "Berbicara, bukan. Kalau tidak, mengapa Anda pikir itu bisa menjadi dewasa di sini?" Erming sedikit mengerutkan kening, "Apa yang harus kita lakukan untuk membuat semua orang yang paling cocok?" Binatang pemburu harta karun berkata, "Sederhana. Ketika kita pulih di sini, kita akan berlatih lagi. Saya akan membantu Anda menumbuhkan sekelompok rumput roh. Tidak semua harta surgawi yang terbaik lebih dari 100.000 tahun. Dengan saya dapat menekan mereka. Ketika kebijaksanaan spiritual akan mati, Anda harus mengambilnya dengan cepat. Dan rumput roh yang berbeda perlu dipetik dengan cara yang berbeda. Saya bisa mengajari Anda ini. Lalu saya akan memberitahu Anda waktu memanen berbagai rumput spiritual. Ini adalah pertukaran kultivasi tuanku di sini. Kualifikasi. Namun, setelah rumput spiritual dipetik, vitalitasnya bahkan keluar dari planet ini. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah ini dan mempertimbangkannya sendiri? Dengan begitu banyak rumput spiritual, Anda dapat membudidayakan makhluk jiwa yang lebih kuat." Petik 2. Erming sedikit mengangguk, "Ini akan berhasil. Kemudian kamu bisa tinggal sebentar, dan kamu akan membantu kami menyelesaikan pengambilan. Biarkan aku memberitahumu berapa lama kamu bisa mengambilnya jika kamu belum cukup umur." "Ya," pemburu harta setuju kali ini dengan gembira, "tapi aku juga harus memilih beberapa untuk dibawa pergi, dan memberikan tuanku dan aku sebagai suplemen untuk konsumsi sendiri. Bukankah ini berlebihan? Erming Dao, 3 strain, tidak lebih. Yang Anda dapat pilih pasti yang terbaik." "Kesepakatan," kata pemburu harta sambil tersenyum. Erming dimarahi dalam hatinya, sepertinya dia masih terlalu murah hati, pembohong ini benar-benar sulit. Tetapi dia juga harus mengakui bahwa dengan bantuan binatang pemburu harta karun, peran dua mata es dan api akan terlalu besar. Di masa lalu, mereka tidak tahu berapa lama untuk mendapatkan Tian Cai di bawah yang matang, dan itu tidak perlu diambil pada saat terbaik.
Pengetahuan tentang harta surga dan bumi yang dibawa oleh binatang pemburu harta karun juga sangat membantu mereka. Setelah bertanya, Lan Xuanyu menyadari bahwa mereka telah berlatih di sini selama 11 hari. Kemudian ia hanya tinggal dan bermeditasi sendirian untuk mencerna dan menyerap keuntungan ini, sambil mengendalikan tubuhnya yang berubah. Tentu saja, Erming tidak akan bertanggung jawab untuk memilih Tian Cai di bawah sendiri, tetapi akan menemukan harimau singa berdarah emas. Pelajari tentang perburuan harta karun. Golden Dragon Roar sangat pintar, dan merupakan pewaris masa depan Shen Luoxing, yang ditetapkan oleh Daming dan Erming. Ikuti pemburu harta karun setiap hari untuk memilih Tian Cai di bawah dan mencatat waktu jatuh tempo berbagai Tian Cai di bawah. Di sisi lain, Erming juga tinggal di sini dan menginstruksikan Lan Xuanyu dan Qian Lei untuk berkultivasi. Erming adalah perwakilan dari kekuatan tertinggi dalam jiwa-jiwa. Kontrol dan penggunaan kekuatan jelas merupakan tingkat tertinggi dari keberadaan. Di bawah arahannya, Lan Xuanyu dan Qian Lei telah membuat kemajuan besar dalam penerapan kekuatan mereka sendiri. Khususnya, Lan Xuanyu, setelah alkimia es dan api, kekuatannya meningkat pesat, dan tubuhnya pernah mengalami kesulitan dalam mengendalikan. Ada instruksi dari Erming, ditambah beberapa metode budidaya, dan peningkatannya ribuan mil sehari. Dalam sekejap, 5 hari kemudian, Lan Xuanyu pada dasarnya mengendalikan tubuhnya. Ada juga pemahaman yang komprehensif tentang promosi. Yah, mulai hari ini, aku akan mengajarimu pengurus rumahku, Erming mendekat. Hari-hari ini, suasana hatinya semakin membaik, karena sudah ada ratusan rumput roh dewasa yang dipetik dari Golden Lion Tiger. Dengan begitu banyak rumput roh, antara lain, harimau singa emas akan segera dibudidayakan hingga level 100.000 tahun dan menjadi orang kuat sejati. Senior, apa yang kamu cari? Qian Lei bertanya dengan tergesa-gesa. Erming mengangkat tangannya dan menggosok dadanya, Titan Godfish. Mengakhiri perjalanan Sun Luoxing ini, musim kelulusan akan datang. Hal berikutnya yang paling Anda nantikan akan terjadi. Saya tidak bisa membantu tetapi ingin memanjakan Anda. Pemandangan pertama Le Gongzi dan Nana adalah segera hadir. Saya merasa sangat senang. Bab 798 Titan Fish. Titan Magic. Setelah mendengar kata-kata ini, Lan Xuanyu dan Qian Lei tidak bisa membantu mengedipkan mata mereka. Tentu saja, mereka tahu bahwa Erming adalah kera raksasa Titan yang dibudidayakan sebagai orang dewasa dan sangat kuat dalam kultivasinya sendiri. Ini tidak diragukan lagi kemampuannya sendiri. Erming Dao, sebenarnya, Titan Fish hanyalah cara untuk sepenuhnya meledak dan melepaskan kekuatan Anda sendiri. Di antara berbagai kemampuan saya, Titan Fish adalah kemampuan ofensif yang paling kuat. Ajari Anda ini bukan untuk membuat Anda terbatas pada cara saya menggunakan kekuatan, tetapi untuk membuat Anda mengerti bahwa ada cara sedemikian rupa sehingga kekuatan dapat digunakan. Untuk Anda, jika Anda ingin menjadi sangat kuat, Anda harus menemukan jalan Anda sendiri. Siapapun dapat belajar dari proses kultivasi, tetapi pada akhirnya, apa yang menjadi milik Anda adalah yang terbaik untuk Anda, dan hanya Anda yang bisa memahaminya. Bisakah Anda memahami apa yang saya katakan? Petik 2. Lan Xuanyu dan Erming mengangguk satu demi satu dan pergi dengan caranya sendiri, yang telah ditekankan berkali-kali dalam pengajaran Akademi Shrek. Erming Dao, Titan Divine Fish adalah aplikasi kekuatan Titan kami sebagai fondasi. Tetapi pada kenyataannya, evolusi Titan Divine Fish saya terkait dengan Anda manusia. Apakah kamu pernah belajar metode palu jubah acak? Ini adalah metode penempaan Tangmen, Erming bertanya. Lan Xuanyu berkata sejenak, aku belajar. Erming tiba-tiba tersenyum, dan berkata dengan makna mendalam di matanya, tentu saja, itu diturunkan dengan nada yang sama. Qian Lei berkata, senior, bukankah kepalan tangan Titan Anda berhubungan dengan metode penempaan? Erming berkata, itu benar, dan itu ada hubungannya dengan metode jubah dan palu acak ini. Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, ketika guru jiwa Anda relatif lemah. Anda pasti pernah mendengar tentang seseorang, itu adalah generasi pertama. Pemimpin Shrek Seven Monsters kemudian menjadi Dewa Laut, Tang San. Petik 2. Lan Xuanyu dan Qian Lei mengangguk satu demi satu. Tentu saja, Tang San mengenal mereka. Ini adalah orang yang paling penting dalam sejarah Akademi Shrek dan Tangmen. Erming berkata, kakak laki-laki saya dan saya berteman dengan Tang San. Istri Tang San, Xiao Wu, sebenarnya adalah orang dewasa pemelihara jiwa binatang.
Dia adalah kelinci tulang lunak berusia 100.000 tahun dan teman yang kita besarkan. Pada awalnya, kami tidak memiliki perasaan yang baik untuk Tang San. Bagaimanapun, ia adalah manusia, tetapi kami adalah binatang buas. Tapi kemudian, Tang San benar-benar menyelamatkan hidupnya dengan menyelamatkan Xiao Wu. Bahkan setelah itu, kami untuk menyelamatkan Xiao Wu, mereka masing-masing berkorban ke Tang San dan menjadi salah satu cincin jiwanya. Petik 2. Lan Xuanyu dan Qian Lei saling memandang, kata Erming, tetapi ini tidak dicatat dalam sejarah. Erming tersenyum, mungkin itu karena tindakan kita telah mengumpulkan berkah. Kemudian, setelah Tang San dibudidayakan menjadi dewa dan mencapai status dewa, dan segera menjadi salah satu dari 5 dewa tertinggi di alam ilahi, dia mencoba membantu kita untuk bangkit. Dan lakukan hal yang sama. Petik 2. Beberapa orang berpikir bahwa kita telah melanggar batas bahwa jiwa dan binatang tidak dapat menjadi dewa. Tetapi pada kenyataannya, saudara lelakiku dan aku belum melakukan hal itu. Dalam hal bakat, kita tidak lebih baik daripada Kaisar Raja Naga Hitam yang bermata emas. Dia tidak dapat melakukannya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukannya? Dalam puluhan ribu tahun terakhir, binatang buas yang benar-benar dapat mencapai dewa melekat pada Anda manusia. Saya dan saudara lelaki saya, dan kemudian mereka berdua adalah Kaisar Salju dan Kaisar Es. Dalam bentuk jiwa, kita adalah cincin jiwa Tang San. Setelah Tang San membawa kita ke alam ilahi, ia dihidupkan kembali di alam ilahi dan secara alami memiliki posisi ilahi. Tetapi bahkan Tang San tidak dapat melanggar alam ilahi. Peraturan, jadi kita semua hanya level pendeta biasa yang paling lemah. Petik 2. Itu juga di alam ilahi. Pada periode pertama, semua orang sangat santai dan sering berkonsultasi bersama. Tang San mengajariku jubahnya yang acak dan metode palu. Aku belajar keterampilan pembangkit listrik dan menyempurnakan kemampuanku. Titan Fist. Petik 2. Setelah mengatakan itu, pandangannya beralih ke Lan Xuanyu, karena kamu telah mempelajari metode palu jubah acak, tentu saja kamu harus tahu arah gaya. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, metode palu jubah kacau dimulai dari betis, dan betis adalah sumber kekuatan, yang ditransmisikan ke paha, pinggang, punggung, lalu bahu, lengan, dan akhirnya tangan. Will kekuatan seluruh tubuh adalah unik. Petik 2. Erming mengangguk dan berkata, ya, itu saja. Karena itu, teknik paling mendasar untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya bergabung. Adalah yang paling penting untuk menghubungkan dengan sempurna kekuatan seluruh tubuh. Otot yang berbeda dari tubuh manusia memiliki kekuatan yang berbeda. Secara umum, kekuatan seluruh tubuh sebenarnya hanya menggunakan sebagian dari kekuatan otot, bukan seluruh tubuh dalam arti sebenarnya. Dan Titan Senkuan saya sebenarnya berusaha memobilisasi kekuatan sebanyak mungkin. Ini sepenuhnya terkoordinasi bersama, sehingga kekuatan terkuat meledak. Metode palu jubah acak adalah kekuatan 1 kaki, tapi tinju sihir Titan saya adalah kekuatan 2 kaki. Akar kekuatan masih dari betis. Petik 2. Saat dia berkata, napas Erming tiba-tiba berubah, tumit kakinya sedikit terangkat, dan betisnya langsung menegang. Lan Xuanyu dan Qian Lei hanya merasa bahwa seluruh orang sudah mulai berubah. Seiring dengan kekuatan betisnya, tampaknya ada transmisi kekuatan sesaat dari bawah ke atas, dan kekuatan ini menjadi lebih dan lebih kuat, seperti kata Erming, kekuatan seluruh tubuhnya sedang dikerahkan, dan akhirnya melonjak. Ke dalam pelukanmu, sebuah pukulan di kekosongan, menghantam ke langit. Tiba-tiba, Lan Xuanyu dan Qian Lei hanya merasakan pukulan mengerikan keluar, dan aliran udara yang muncul pada saat itu bahkan akan membuat mereka berdiri di tanah. Langit tiba-tiba bergetar, dan awan-awan di langit pada ketinggian ribuan meter dibuka secara instan, dan sebuah lubang besar muncul. Setelah melihat pukulan ini, Lan Xuanyu dan Qian Lei merasakan semacam rambut kesal. Pukulan yang mengerikan. Kekuatan utama kita adalah berusaha untuk mengurangi 10 manfaat. Tidak peduli seberapa banyak keterampilan yang kamu miliki, aku adalah pukulan, Erming berkata seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sepertinya pukulan yang baru saja dia buat bukanlah desisan. Otot memiliki kekuatan, tulang memiliki kekuatan, meridian memiliki kekuatan, dan organ internal memiliki kekuatan. Kombinasi semua kekuatan adalah kekuatan utama. Ditambah dengan perpaduan kekuatan jiwa dan beberapa aplikasi, pukulan terkuat dapat dibentuk. Petik 2. Berdasarkan Titan God Boxing saya, seorang keturunan keluarga Titan pernah menciptakan metode tinju sendiri yang disebut Yun Zhao God Boxing.
Apakah Anda tahu apa perannya? Lan Xuanyu berkata, saya sepertinya telah mendengar tentang Yun Zhao Shen Quan ini. Hui Hui juga berasal dari keluarga Titan, tetapi metode kultivasinya lebih condong ke keluarga elf dan belum diajari. Erming berkata, dia sebenarnya adalah anak saya. Tepatnya, semua pembuluh darah Titan adalah anak saya. Namun, leluhur lama saya agak malu untuk mengakuinya. Hanya pemilik keluarga Titans yang mengenal saya. Identitas. Petik 2. Keluarga Titan, Titan Grade AP. Qianlei terkejut, apakah keluarga Titan adalah warisan jiwa dan binatang? Dia menyesal menanyakan hal ini. Tapi Erming sepertinya tidak marah. Itu hanya bagian dari darah. Mari kita tidak membicarakannya. Terus mengatakan tinju. Manfaat Yun Zhao Shen Quan adalah bahwa melalui kontrol spiral, kekuatan tertinggi yang dilepaskan dengan sendirinya terkondensasi dalam jarak tertentu dan meledak. Ini membentuk kekuatan destruktif yang lebih kuat, seperti itu. Petik 2. Sambil berbicara, Erming mengangkat tangannya dan meninju lagi. Kali ini, pukulannya tidak mengeluarkan suara sedikit pun, dan Lan Xuanyu dan Qianlei tidak merasakan apa-apa. Tetapi, di langit, pada posisi lubang besar yang menembus awan sebelumnya, sebuah lubang hitam kecil muncul seketika. Itu benar-benar meledak ke dalam kekosongan. Awan dan kabut di sekitarnya ditelan dan diserap oleh lubang hitam secara instan. Setelah 10 detik penuh, lubang hitam mati. Lan Xuanyu dan Qianlei menatap adegan setrum ini. Seberapa kuat ini? Apakah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa begitu kuat? Bab 799N, Return. Di kejauhan, pemburu harta karun, yang membawa singa emas dan harimau untuk mengidentifikasi rumput roh, melihat ke udara, mencibir bibirnya, dan berkata pada dirinya sendiri, itu akan menjadi kekuatan kasar, Golden Lion Tiger meliriknya dan berkata, lebih sedikit bicara tentang angin dan dingin. Mengenai kontrol kekuasaan, aku takut tidak ada manusia yang bisa dibandingkan dengan ayah kedua. Ketika Lan Xuanyu dan Qianlei kembali ke Tuhan, suara Erming terdengar lagi. Jadi, ada dua hal utama yang diajarkan Titan Boxing kepadamu. Yang pertama adalah penggunaan kekuatan, yang sepenuhnya mengintegrasikan dan melepaskan kekuatannya sendiri. Yang kedua adalah kontrol kekuasaan dan kebutuhan untuk membawa kekuatan bersama-sama. Saya hanya melakukan ini dengan kekuatan rotasi, karena saya bisa mengendalikan kekuatan saya dalam rentang kecil untuk meledak. Tapi rotasi, tetapi relatif lebih mudah untuk dikendalikan. Ini adalah asal dari Yun Zhao Shen Quan. Presentasi dan narasi Erming tidak diragukan lagi membuka pintu baru untuk Lan Xuanyu dan Qianlei. Untuk waktu berikutnya, mereka akan mempelajari teknik pembuatan kekuatan ini dengan Erming setiap hari. Darah emas Lan Xuanyu adalah kekuatan murni dalam dirinya sendiri. Dengan alkimia es dan api ini, kekuatannya telah berubah secara dramatis dengan kekuatan tubuhnya. Golden Beam milik Qianlei sendiri adalah kekuatan yang sangat kuat, dan mempelajari Titan God Boxing secara alami lebih efektif. Setiap hari di bawah bimbingan Erming, kendali mereka atas kekuasaan telah menjadi semakin dan semakin cakap. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah berada di sisi Binghuo Liangyi selama 25 hari. Tian Cai di Bao dibuang kemarin. Mereka yang belum sepenuhnya matang juga mencatat waktu dan karakteristik pengambilan. Lan Xuanyu dan Qianlei telah belajar banyak dari Erming, dan Golden Lion juga belajar banyak dari pemburu harta karun. Dapat dikatakan bahwa setiap orang mendapat banyak manfaat. Besok kamu akan kembali. Aku akan memberitahumu ketika kedua mata Binghuo Yi pulih, kata Erming pada Lan Xuanyu setelah seharian berlatih. Lan Xuanyu membungkuk dan berkata, terima kasih atas bimbingan Anda hari ini. Erming melambaikan tangannya dan berkata, jangan sopan denganku. Dari generasi ke generasi, kau harus memanggilku kakek. Lan Xuanyu tertegun, kakek. Dia tahu, bagaimanapun, bahwa kera raksasa Titan memiliki tingkat yang sangat tinggi, dan bahkan jika Sulau melihatnya, dia akan disebut senior. Hanya kakek, bukankah generasi ini mengerikan? Erming menatapnya linglung dan tersenyum, jangan terlalu memikirkannya, Anda akan tahu kapan waktunya untuk tahu. Beberapa hal diketahui terlalu dini, tetapi mereka akan mengganggu pikiran Anda. Berlatih dan buat diri Anda lebih kuat. Tubuhmu dengan darah naga adalah masa depan jiwa-jiwamu. Di masa depan, jika kau benar-benar bisa membiarkan Dewa Naga kembali, apakah itu urat Shenluo kita atau urat bintang roh, kau akan mendapatkan manfaat terbesar. Kamu adalah harapan sejati dari binatang buas. Petik 2.
Lan Xuanyu sangat pintar, dia tahu karena darahnya, dia membiarkan begitu banyak senior untuk membantu dirinya sendiri dan berharap untuk pertumbuhannya sendiri. Menunggu tugas petarung langit hampir selesai, pada liburan berikutnya, aku benar-benar harus pulang dan bertanya pada ibuku, dari mana variasi garis keturunan ini berasal. Dini hari berikutnya, Lan Xuanyu dan Qianlei naik ke pesawat ruang angkasa dan kembali ke bintang induk. Lin Mohua datang menemuinya secara pribadi dan memberitahu Lan Xuanyu bahwa ia boleh datang lagi kapan saja. Ketika pesawat ruang angkasa naik dengan cepat, meledak keluar dari atmosfer, dan planet di bawahnya secara bertahap menjadi lebih kecil, Lan Xuanyu tidak bisa menahan perasaan seperti mimpi. Kali ini ketika saya datang ke Shen Luoxing, saya benar-benar belajar banyak. Level misi Skyfighter dan poin Skyfighter telah menjadi bagian terkecil dari panen ini. Selain teman-temannya, setiap orang telah menerima tulang jiwa, dan ia juga memiliki bantuan pemburu harta karun. Plus mengambil Tian Cai di Bao, badan alkimia api-api, air kekacauan. Lan Xuanyu awalnya berpikir bahwa dia tidak bisa menembus tingkat dering kelima ketika dia lulus dari rumah sakit asing. Menurut kecepatan promosi ini, akan ada paling banyak 2 badan alkimia api es, dan dia memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi cincin kelima. Dan begitu kultivasi diri seseorang menembus 5 cincin, akankah cincin jiwa menjadi 100.000 tahun? Dan semua menjadi cincin jiwa 100.000 tahun, akankah ada keterampilan lain? Cincin jiwa 100.000 tahun harus disertai oleh 2 keterampilan jiwa. Melalui diskusi dengan cabang di Shen Luoxing, Lan Xuanyu memahami bahwa kekuatannya sebenarnya tidak konsisten dengan perhitungan rata-rata guru jiwa berdasarkan jumlah cincin jiwa. Sama seperti tingkat kontrol atas unsur-unsur, selama mereka berada di lingkungan yang tepat dan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan, lawan yang menghadapi 7 cincin tidak akan menderita. Meskipun setiap terobosan sulit, selama terobosan itu selesai, itu adalah lompatan kualitatif. Teruslah berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Pada saat berpisah, Erming pernah berbicara kepadanya dengan sangat hati-hati. Erming mengatakan kepadanya bahwa meskipun teknologi penuntun jiwa manusia sekarang sangat berkembang, setiap kekuatan eksternal pada akhirnya eksternal, bahkan baju besi adalah satu-satunya. Hanya kekuatannya sendiri yang benar-benar milik dirinya sendiri dan akan selalu selamanya. Aku tidak akan meninggalkan diriku sendiri. Pada saat yang sama, Erming juga memberitahunya bahwa, dengan status Lan Xuanyu di sekolah kehidupan, pasti akan ada kesempatan untuk pergi ke 2 mata api es Tangmen yang sebenarnya. Pada saat itu, jangan sopan dengan Tangmen. Di sana, alkimia api dan es pasti akan bekerja lebih baik. Meskipun rasanya seperti Erming memiliki kerugian untuk dirinya sendiri dan tidak membuat orang lain merasa lebih baik, itu jelas untuk kebaikannya sendiri. Setelah kembali kali ini, langkah selanjutnya adalah terus bekerja keras untuk menyelesaikan misi Skyfighter. Selesaikan dengan cepat 24 level tugas, dan kemudian buat baju besi 2 kata untuk semua orang. Setelah alkimia api-api dan kebugaran fisik telah sangat meningkat, Lan Xuanyu merasa bahwa ia juga akan membuat kemajuan dalam menempa. Akan jauh lebih mudah untuk membuat baju zirah 2 kata. Sebelum lulus dari kelas 6, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyelesaikan produksi semua armor bucket 2 kata. Setelah Anda semua berhasil lulus, Anda akan dimasukkan ke pengadilan dalam negeri. Berapa banyak orang yang bisa masuk ke dalamnya? Saya telah melakukan yang terbaik untuk mitra saya. Saya berharap lebih banyak orang akan diterima. Pikirannya berangsur-angsur tenang, dan ia mulai memasuki kondisi meditasi. Binatang berburu harta karun juga terdiam. Selama penerbangan yang sepi ini, meditasi tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk mengatasi kesepian. Meditasi Lan Xuanyu masuk secara mendalam kali ini, dan kecepatan darah di dalam tubuh berkurang menjadi paling lambat. Dengan peningkatan naga dan darah di inti darahnya, pembuluh darah emas dan perak dikendalikan dengan lebih baik sekarang, bahkan jika kecepatan lari melambat, tidak ada bahaya menyentuhnya. Bahkan Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa kekuatan darahnya terus-menerus memperbaiki tubuhnya. Apakah itu tubuh alkimia api-api atau air kekacauan, itu sebenarnya adalah suplemen energi untuk tubuhnya. Dan semakin banyak energi eksternal ditambahkan, semakin kuat tampaknya merangsang pembuluh darahnya sendiri, semakin banyak darah dan energi akan dilepaskan dari pembuluh darahnya sendiri, sehingga memperkuat dirinya sendiri. Garis keturunannya adalah rumah harta terbesar, tetapi tampaknya dia harus sangat berhati-hati selama pengembangan rumah harta ini.
Suara dengung, bass membuat Lan Xuanyu secara bertahap bangun dari meditasi, dan kemudian dia mendengar suara elektronik meminta. Ini akan memasuki atmosfer bintang induknya. Bersiaplah untuk perlindungan goncangan. Menggosok matanya, meregangkan tubuhnya, dan merasakan napas kehidupan yang meningkat di kabin pesawat ruang angkasa. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi menggambar sinar di sudut mulutnya, kembali. Akhirnya kembali lagi. Memalingkan kepalanya dan melihat keluar dari jendela kapal, pemandangan akrab dari bintang ibu muncul kembali. Lan Xuanyu tidak bisa menahan tawa, dan akhirnya kembali. Mendarat dengan lancar melalui atmosfer di pusat aerospace kota Shrek. Bab 800 Tang Zhenhua's Persuasion. Ketika Lan Xuanyu melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa, suara seorang pemburu harta karun terdengar dalam benaknya, udara begitu nyaman. Itu memang planet tingkat dewa. Meskipun itu hanya planet tingkat dewa, itu sangat indah. Lan Xuanyu berkata, bisakah kamu menemukan bayi di sini? Tentu saja, tidak masalah. Namun, jauh lebih berbahaya di sini. Aku bisa merasakan ada banyak napas berbahaya. Kata pemburu harta karun, berbahaya. Lan Xuanyu bertanya-tanya, apa bahayanya? Pemburu harta karun tersenyum dan berkata, kamu berpikir, hal-hal baik biasanya memiliki Tuhan, dan kita ingat bahwa hal-hal baik Tuhan secara alami berbahaya. Lan Xuanyu terdiam beberapa saat, tentu saja, jika Anda memiliki seorang master, Anda tidak bisa menyentuhnya. Kami hanya mengambil kebocorannya. Pemburu harta karun berkata, tidak mudah menemukan barang yang benar-benar bagus. Lan Xuanyu berkata, jangan ganggu saya, tetapi tidak semua orang pandai berbicara seperti Erming Senior. Kembali ke kampus dan bicara, Anda diam. Ketika Lan Xuanyu dan Qian Lei kembali ke Shrek College, kampus itu sebersih sebelumnya, tetapi nafas kehidupan yang dibawa oleh pohon abadi masih membuat mereka merasa segar kembali. Qian Lei mengangkat bahunya dan berkata, sangat nyaman untuk kembali, bos, aku akan ke Danau Poseidon di malam hari, maukah kamu pergi? Lan Xuanyu berkata, saya tidak akan pergi dulu. Saya akan pergi ke guru untuk menanyakan situasi di kelas, dan kemudian pergi ke tugas Skyfighter untuk melihat tugas apa yang kami miliki untuk tindak lanjut. Persiapkan diri Anda pergi benar. Petik 2. Qian Lei tertawa, saya merasa semakin dan semakin baik bahwa sekolah kehidupan kita baik. Senang bisa berlatih secara bebas di Danau Poseidon. Keduanya kembali ke asrama bersama dan berpisah di pintu. Lan Xuanyu mandi, dan kemudian memutar komunikasi jiwa Tang Zhenhua. Segera, komunikasi jiwa terhubung. Guru, aku kembali, kata Lan Xuanyu. Tang Zhenhua berkata, senang bisa kembali. Saya mendengar Xiaoqi dalam kasus Anda. Kali ini baik, cabang sudah memprotes, haha. Dikatakan bahwa siswa yang kami kirim terlalu kuat, yang mempengaruhi antusiasme siswa mereka untuk berkultivasi. Kali ini Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Petik 2, Lan Xuanyu tersenyum, tidak apa-apa. Guru, bagaimana kabar semua orang? Tang Zhenhua berkata, ini cukup lancar. Tugas pengawalan telah selesai secara normal sebelumnya, tidak ada apa-apa. Kali ini mereka pergi untuk melakukan tugas lagi, seolah-olah mereka menerima tugas tingkat ketiga, dan tugas tingkat ketiga kelompok itu tidak sulit. Anda tidak perlu khawatir, Yuge sangat kuat sekarang, dan tidak akan ada masalah dengannya. Kepala sekolah Sakura juga memberitahu saya hari itu, misi Skyfighter tingkat 24 tampaknya lebih rendah untuk Anda. Menurut kecepatan Anda saat ini, itu dapat diselesaikan dalam lebih dari setengah tahun. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk menambah lebih banyak kesulitan bagi Anda. Petik 2, Lan Xuanyu dengan cemas berkata, jangan. Guru, sangat penting untuk keluar dan berlatih, tetapi kita semua masih harus berkultivasi. Proses menyelesaikan misi Skyfighter memiliki dampak pada latihan semua orang. Kita juga akan membuat baju besi ember nanti. Tapi jangan membuatnya lebih sulit bagi kita. Petik 2, Tang Zhenhua berkata dengan suara yang dalam, Xuanyu, kamu harus memperhatikannya. Kita semua tahu bahwa kamu baik dan ingin memimpin teman sekelas untuk maju bersama. Namun, guru jiwa yang berbeda memiliki bakat yang berbeda, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, tidak mungkin setiap orang dapat mengikuti Anda setiap saat. Dalam proses kemajuan, jika Anda mempertimbangkan terlalu banyak untuk membantu orang lain, niscaya akan memperlambat kecepatan kultivasi Anda sendiri, dan ini bukan yang ingin kami lihat.
Petik 2. Bahkan jika kamu bisa membuat mereka lulus dari rumah sakit luar di masa depan, sama sekali tidak mungkin untuk membuat mereka semua dirawat di rumah sakit dalam. Pada saat itu kamu tidak boleh memaksakannya. Pada saat yang sama, kamu juga perlu memberi dirimu lebih banyak waktu latihan, jangan sia-siakan bakat Anda dengan membantu orang lain. Ini adalah konsensus para guru kami. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi Anda tidak perlu menjadi lebih baik. Apakah Anda mengerti maksud saya? Petik 2. Lan Xuanyu terdiam beberapa saat dan berkata, Guru, apakah benar-benar tidak ada jalan bagi kita untuk memasuki halaman bersama? Kita adalah kelas eksperimen Star Wars. Tang Zhenhua Sen mengatakan, ujian kelulusan kelas 6 telah berakhir, dan penilaian pengadilan dalam negeri telah berakhir. Hanya 4 orang yang diterima di pengadilan bagian dalam, Sima Xian, Rong Yuzhen, Murong Yu dan Sue Yubing. Di antara mereka, Murong Yu dan Sue Yubing sudah berakhir. Jiwa mendapat poin tambahan sebelum diterima dengan enggan. Relatif jarang ada 4 orang yang diterima di lapangan dalam kelas. Jumlah rata-rata penerimaan adalah dalam 3. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan heran, bukankah kedua saudara lelaki Xuanwu Dun lulus ujian? Ya, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk masuk ke pelataran dalam. Sumber daya pelataran dalam terbatas dan jumlah orang harus dikontrol. Kelas Anda sangat kuat, dan kampus pasti akan membuat beberapa penerimaan lagi saat itu, tetapi juga tidak mungkin untuk mendaftarkan lebih dari 30 orang. Jadi bagaimana perguruan tinggi dapat menjelaskan kepada siswa yang belum pernah diterima sebelumnya? Situasi di kelas Anda sangat istimewa. Baik bagi Anda untuk memastikan bahwa 7 dari Anda dapat lulus. Ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun bahwa 10 orang dapat diterima. Itu karena kelas Anda sangat bagus dan Anda memiliki peluang. Petik 2. Lan Xuanyu diam lagi, ya. Menurut guru, bahkan jika mereka adalah kelas eksperimen, mengingat jumlah orang di halaman dalam, perguruan tinggi akan meningkatkan kesulitan penilaian mereka ketika mereka diterima di halaman dalam. Benar-benar tidak mudah bagi semua orang untuk diterima di pengadilan dalam. Guru, saya mengerti maksud Anda. Saya hanya akan melakukan yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan pernah menunda kultivasi saya. Kali ini saya telah memperoleh banyak hal dari Shen Luoxing, dan saya memiliki banyak pengalaman. Kemajuan, saya akan terus bekerja keras. Petik 2. Tang Zhenhua berkata, baik jika kamu mengerti. Kamu adalah anak yang cerdas. Orang pintar tidak boleh keras kepala. Kamu harus mendengarkan pendapat orang lain. Ini bagus untukmu. Bahkan jika mereka semua tidak dapat diterima di pengadilan dalam, itu tidak selalu merupakan hal yang buruk. Ada juga Tang Men. Tang Men juga bersedia mempertahankan integritas sayap langit 33 Anda. Di masa depan, ketika mereka telah lulus dari lapangan luar, Tang Men akan sepenuhnya menerimanya dan memberi Anda dukungan sepanjang waktu. Pengembangan Skyfighter. Ini juga merupakan pilihan yang baik. Meskipun sumber daya pelatihan yang diberikan oleh Tang Men tidak sebagus yang ada di lapangan dalam, mereka adalah yang terbaik di semua jenis peralatan. Bahkan, Anda tidak perlu khawatir tentang jalan keluar dari kelas eksperimen Anda. Petik 2. Itu akan bagus, Lan Xuanyu putus asa. Tang Zhenhua berkata, ketika kamu kembali, istirahatlah selama beberapa hari. Seharusnya kamu tidak berlatih di hari-hari ini. Senar tidak runtuh terlalu kencang. Kamu juga punya cukup waktu untuk misi Skyfighter. Jangan terburu-buru untuk mencapai kesuksesan. Keselamatan pertama, jadilah yang kuat dulu. Maka sudah waktunya bagi Anda untuk mempertimbangkan ujian kelulusan di masa depan. Petik 2. Xiaoqi telah memberitahumu bahwa kalian bertujuh memiliki kualifikasi Sherlock 7 Monsters. Meskipun ini adalah hal yang baik untukmu, itu juga berarti bahwa penilaian yang diberikan kepadamu oleh perguruan tinggi akan lebih sulit dalam setiap aspek. Dan setiap kali penilaian akan dimasukkan dalam pemilihan Shrek 7 Monsters. Anda harus bekerja lebih keras. Petik 2. Setelah mengakhiri komunikasi dengan Tang Zhenhua, seluruh tubuh Lan Xuanyu juga santai dan tiba-tiba merasa lelah secara mental. Ya, sejak awal misi Skyfighter, saya tegang, dan sekarang misi hampir setengah selesai. Level ini akhirnya bukan masalah besar. Selanjutnya, kita harus bekerja keras ke arah yang baru. Masih ada lebih dari 1 tahun ujian kelulusan, dan sepertinya sudah lama, tetapi mereka benar-benar harus melakukan banyak hal. Selanjutnya, seperti yang dikatakan guru,
Saya mengambil kesempatan ini untuk beristirahat selama beberapa hari, menunggu mitra untuk kembali, dan kemudian bekerja dengan semua orang untuk memenuhi misi Skyfighter berikutnya. Penciptaan pelindung ember 2 kata juga harus dimulai. Sudah waktunya untuk menggunakan ruang penempaan di 33 kapal perang Skywing. Tugas-tugas berikut tidak akan terlalu sulit, semua orang menyelesaikan tugas, dan mereka akan menempanya.